Masuk. Ya, kita akan mulai. Saya akan ulangin dari awal ya. Hari ini kita akan lebih banyak ditanya jawab, tapi saya akan, oke, tunggu sebentar. Saya akan share materi hanya satu halaman slide ya. Oke, udahan. Oke, ya. Saya share satu halaman PowerPoint saja ya. Bentar ya. Ini kita bikin. Oke. Kita berbicara malam hari ini mengenai regenerasi sel, sistem imun, perbaikan metabolisme, keseimbangan hormonal, yang tentunya sebenarnya bisa panjang lebar, tapi saya singkat saja ya. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya supaya kita sehat ya. Saya tambahkan sering ya kalau yang masih muda ketemu saya tentunya jadi awet muda, sehat, terus awet muda. Yang ketemu saya sudah tua, ya saya berikan istilah awet tua gitu ya. Sudah tua nggak mati-mati gitu kan. Ya bicara mati itu kan urusannya Tuhan. Tapi idealnya loh, idealnya ya. Idealnya itu ya kalau bisa itu kita meninggal itu bukan karena sakit penyakit, tapi karena tugas di bumi sudah selesai. Karena itu saya sering memberikan inspirasi atau insight ya. Hidup ini mesti tidak untuk diri sendiri, tidak egois, tapi berguna bagi sesama, melayani orang lain. Nah, kalau kita punya tugas-tugas yang harus diselesaikan, ini saya cuma berandai-andai gitu ya. Misalnya saya kan dulu bikin kelas olah nafas itu berbayar ya, 1 bulan 1 juta, terus digratisin ya. Terus tiap bulan bikin kelas baru gitu kan, tiap bulan buka WA grup baru. Jadi kalau malaikat pencabut nyawa itu mau cabut nyawa saya gitu ya, mungkin Tuhan bilang begini, tunggu dulu, ini ada kelas baru dibuka, tunggu kelasnya selesai gitu ya. Pas mau selesai, buka kelas baru lagi. Saya juga sudah nulis buku tentang keluarga ya, kesehatan belum ya. Buku keluarga itu ada 66 judul. Jadi buku pernikahan, buku parenting gitu. Tuhan, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan aku mau nulis buku kalau bisa ya 100 gitu ya. Terus buku itu kan tak cetak 5.000 eksemplar, 1.000 tak jual di Gramedia, 1.000 dijual kalau seminar kemana-mana, yang lain tak bagi-bagi ya, dibagi gratis ke hamba-hamba Tuhan di desa gitu ya. Lalu saya mikir begini, biar nanti nggak mati-mati ini, buku yang terakhir itu saya mau tulisnya pelan-pelan. Jadi kalau malaikat maut mau cabut, buku yang udah bilang bukunya belum selesai. Ya, intinya sebenarnya begini, saudara ya. Intinya itu hidup ini kalau kita berguna bagi orang lain, betul-betul berguna bagi orang lain, bukan berbuat sosial, terus difoto, di branding, di broadcast gitu ya, itu namanya nge-branding. Nah, kita itu memang kalau bisa itu benar-benar mulia gitu loh ya, benar-benar berguna ya. Maka perasaan mulia, berguna, berarti itu memberikan damai sejahtera, sukacita. Nah, terus apa gunanya sama 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 kesehatan? Oke, sekarang kita mulai masuk di pelajaran ya. Nanti saya sambung ke situ lagi juga ke cerita ini ya. Oke. Jadi untuk bisa sehat, awet muda, itu tentu harus ada regenerasi sel, sistem imun yang baik, metabolisme yang bagus, keseimbangan hormonal. Kalau hormon tuh nyebutnya imbang, karena kalau misalnya eh, estrogen ya kelebihan ya malah bisa kanker payudara. Kekurangan ya jadi frigid, dingin seksual. Jadi kalau hormon itu imbang gitu ya. Nah, oke. Maka nyebutnya keseimbangan hormonal. Nah, 4 hal ini tentu kita ambil salah satu aja, misalnya namanya sakit. Selnya rusak. Maka untuk dibetulin itu kan butuh sel yang baru, ya, mekanisme regenerasi sel. Maka saya berikan bahasa yang sederhana. Untuk bisa terjadi regenerasi sel itu ya butuh bahan baku untuk pembuatan sel tadi. Maka bahan baku itu tentu ya ada bahan baku yang bagus, ada yang tidak bagus. Bahan baku itu katakanlah protein, lemak, karbohidrat, namanya makronutrien. Sama-sama lemak pun ada lemak bagus, ada yang lemak tidak bagus. Kalau lemak bagus tuh ya VCO, omega 3, olive oil. Lemak tidak bagus tuh ya minyak yang udah digoreng, dipanasin, atau minyak yang gampang membeku, seperti lemak binatang kaki empat. Maka Tuhan berfirman, lembu domba sapi, dagingnya boleh kau makan, tapi lemaknya jangan kau makan. Nah, lalu manusia itu udah dikasih SOP-nya Tuhan gitu ya. Kalau pabrik mobil tuh bikin mobil ya dia ada manual booknya. Ini
isinya Pertamax ya gitu ya. Terus diisi Pertalite ya nggak rusak sih, tapi harusnya 20 tahun, 10 tahun rusak. Terus pergi ke bengkel, wah komplain ya ke dealernya. Katanya ini lu kok 10 tahun udah rusak, dicek ya tangkinya. Lu ada residu timbel merkuri. Wah, ini pasti banyak logam berat nih, nggak mungkin Pertamax ini, pakainya isinya Pertalite nih. Wah, lu dealernya bilang, ya kalau gitu garansi tidak berlaku gitu ya. Sama juga Tuhan tuh berfirman, manusia umurnya 120 tahun saja gitu ya. Terus dijanjikan kamu sehat, baik, diberkati. Wah, terus sakit penyakit datang semuanya. Protes sama Tuhan. Tuhan kenapa sakit? Gitu. Tuhan bilang lah, kamu nggak ikut kayak SOP manual booknya ya. Itu udah dikasih tahu ini jangan dimakan malah dimakan gitu ya. Saya kalau saya Tuhan ya, untung saya bukan Tuhan ya. Kalau saya Tuhan saya galak pasti ya. Kan Tuhan berfirman lembu domba sapi dagingnya boleh kau makan tapi lemaknya jangan kau makan. Lalu makan lemak binatang kaki empat darahnya kental plak kolesterol darah tinggi. Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya Tuhan tak tempeleng plak kamu nyuri makanan saya. Itu kan sajian bagi Tuhan gitu ya. Jadi sajian bagi Tuhan kok dimakan terus begitu sakit protes gitu ya. Lah untung Tuhan itu baik ya. Kalau enggak ya kayak saya tak tempelengin semua itu tempiling ya. Nah, maka kita harus makan lemak yang baik. Jadi itu baru bicara lemak gitu ya. Nah, kalau bicara yang lain-lain ya waduh banyak banget tentunya ya. Ini singkatnya aja ya. Kita itu harus lemak yang baik, protein yang baik, karbohidrat yang baik. Karbohidrat yang baik itu ya segala biji-bijian akan menjadi makananmu gitu ya. Namanya biji-bijian itu ya kayak chia seed, flax seed. Tapi juga beras itu biji-bijian, kalau gitu ya. Kalau kulit arinya masih ada, tapi diserap sampai habis, hanya tinggal karbohidrat, seratnya berkurang, vitamin B-nya udah nggak ada, polifenolnya nggak ada, karena bekatulnya dikasih bebek, bebeknya sehat, kita sakit ya. Itulah kenapa saya sering menyarankan makan bekatul ya. Itu tujuannya untuk dapetin protein, lemak, karbohidrat yang bagus. Lalu dengan mikronutriennya, vitamin, mineral, antioksidan, ya ini bahan bakunya udah gitu ya. Nah, katakan begini, Pak, saya sudah makan yang bagus-bagus, yang sehat-sehat, kok nggak sehat, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak sehat-sehat juga gitu ya. Itu kan baru ngumpulin bahan baku. Jadi kalau kesehatan itu saya umpamakan, ini kan bahasa yang sederhana ya. Kesehatan itu seumpama bangun rumah, ya katakan rumah kesehatan. Maka yang namanya protein, karbohidrat, vitamin, antioksidan, semua bahan baku yang sehat-sehat itu seperti bahan bakunya rumah, ya semen, ya atap, ya tegel. Kita udah pilih kualitas yang bagus, karena tentu bicara bahan itu ada yang bagus, ada yang tidak kan. Ya sama-sama lantai keramik ya ada yang 100 semeter, semeter 100.000, tapi mungkin kalau Hotel Mulia, Hotel Niko, Hotel Bintang 5, apalagi yang di Dubai sana, yang nginep semalam 1 miliar, ya, ya penampakannya mirip, tapi yang lantai 100.000 itu ya dipukul pakai palu ya pecah gitu ya, sedangkan yang 1 meter 58 juta ya dipukul pakai palu nggak pecah. Nah, katakanlah kita sudah mengumpulkan yang bagus-bagus, kualitas satu semuanya. Saya udah makan Pak yang sehat-sehat, kualitas satu semuanya. Kok masih sakit, nggak sembuh-sembuh, bahkan kanker kambuh lagi, kambuh lagi. Nah, itu kan baru ngumpulin bahan baku. Bahan baku itu kayak rumah ilustrasinya rumah tadi ya semennya, batu batanya, gentengnya. Itu baru dikumpulkan, mana bisa rumahnya jadi. Ya, maka butuh tukang. Nah, kalau metabolisme tubuh tukangnya itu apa? Biar gampang ya, katalisator ya, enzim. Nah, enzim itu ada di mana? Ada di makanan mentah. Maka kita tuh makan soto, makan bakso, makan apapun juga gitu ya. Walaupun bakso sebenarnya kurang bagus karena udah long proses. Maka jangan lupa makan timunnya, seledrinya, toge mentahnya. Kalau di rawon tuh ada toge mentahnya. Atau makan apa saja tuh ada lalaban, ada salad. Itu sumber enzim. Sumber enzim juga adalah kalau kita kunyah pelan-pelan sampai ludahnya keluar. Kunyah terus sampai ludahnya keluar itu enzim juga. Ya. Buah mateng banyak vitamin, buah mentah kemerampau banyak enzim. Nah itu kita harus cukup enzim juga. Oh sudah Pak Jarod, saya bahkan minum klasik enzim. Oh bagus. Kok ya nggak sehat ya Pak ya? Lah itu kan baru tukang. Tukang kerja nggak ada mandornya. Nah ini istilahnya gitu ya. Ya ke tukang nggak ada mandornya, temboknya miring dibongkar lagi. Makanya kita harus punya mandor. Mandor itu apa sih? Modulator. Modulator itu apa sih? Hormon. Jadi hormon itu akan mempengaruhi
metabolisme tubuh, penggunaan bahan baku, dan enzim. Jadi istilahnya tuh mandor aja gampangnya gitu ya. Nah, hormon itu seperti mandor. Hormon tentu Anda tahu ya, ada insulin, ya, ada hormon, wah macam-macam, hormon serotonin, hormon kortisol, hormon melatonin, wah hormon endorfin, ada ratusan hormon, bahkan ribuan. Dan setiap hormon, bahkan D3 itu sebenarnya bukan vitamin, itu hormon ya untuk metabolisme tulang. Nah, hormon ini akan membuat bahan baku dan enzim itu termetabolisme, terproses dengan baik. Ya. Nah, masalahnya hormon itu siapa yang mempengaruhi untuk produksinya? Kalau saya mau makan sehat, kita ambil keputusan kan. Maka ada dua kelompok hormon yang sebenarnya semuanya baik, tapi kalau berlebihan, nah dia jadi tidak baik. Ya, contohnya misalnya kalau stres, hormonnya kortisol. Kalau kepahitan, epinefrin. Kalau marah, kortisol juga. Ya, ketika orang marah, kortisolnya naik, maka insulin ketekan. Insulin ketekan, gulanya naik. Ya, ketika hormon-hormon yang negatif ini, gitu ya, ada hormon takut, ya namanya sitokin. Makanya ada tertulis ya kalau di Alkitab. Apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Maka begitu COVID takut mati, jadi mati. Ya, karena hormon sitokin ini menekan hormon IgE, bagian dari hormon sistem imun. Jadi perasaan negatif, maka saya berikan istilah ya, perasaan-perasaan yang positif itu akan mempengaruhi produksi hormon-hormon yang positif ya. Apa itu hormon positif? Gembira ya, endorfin ya. Makanya hati gembira obat yang manjur. Loh kok bisa gembira itu jadi obat yang manjur? Karena waktu gembira kita keluar endorfin, endogenesis morfin, painkiller. Kalau kita merasa aman, acceptance, rasa diterima, itu serotonin. Penuh cinta kasih, melatonin. Melatonin dan serotonin berdua menjadi modulator untuk tidur pulas. Tidur pulas terjadi regenerasi sel karena waktu tidur pulas maka regenerasi sel terjadi dengan baik. Jadi ketika hormon-hormon yang baik itu membuat ada hormon-hormon baik. Hormon baik itu seperti mandor. Nah, lalu saya punya istilah untuk hormon-hormon dari perasaan negatif. Marah kortisol, takut sitokin, bagi saya itu preman ya, untuk memudahkan pengertian ya. Preman itu kalau misalnya ya lagi bangun rumah di kawasan tertentu gitu ya. Ya, premannya datang gitu ya. Dia lihat semen bagus, lihat tegel bagus. Wah, rumahku di kamar mandi juga belum disemen. Minta 2 meter. Jadi, preman itu malah ngambilin barang. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Preman itu ngerusak, rusak pembangunan, ngambilin barang, buang-buangin barang. Itu preman. Nah, sekarang ini sebagai ilustrasi. Bagaimana dengan tubuh Anda? Anda ini ternyata di tubuhnya nggak banyak mandornya, lebih banyak premannya. Preman marah itu kortisol, kepahitan tuh epinefrin, dengki, iri hati, ya, ketakutan tuh sitokin. Nah, ketika tubuh banyak preman, dia ngelihat Anda makan makan suplemen yang mahal-mahal, nutrisi yang bagus-bagus, dibuangin sama premannya. Makanya kalau selama masih ada preman, obat itu kayak nggak ngefek, ya. Beli suplemen mahal-mahal nggak manjur karena tubuhnya banyak preman. Nah, tak kasih contoh aja, bukan contoh lah, kesaksian. Saya pun bukan sempurna ya, waktu saya memang ada masalah ya, bangkrut, ruginya ratusan miliar, belakang saya stres ya. Stres, khawatir, udah gula saya yang tadinya udah tahun 2010 itu lepas obat ya, belajar dari Tan Sutien, dari Dokter Elizabeth Subrata, gulanya 500 600 turun jadi seratusan, nggak pakai obat lagi. Tapi begitu stres, waduh gulanya 500 600 lagi. Sudah makan sehat, olahraga, sudah diet, sudah puasa, kayak nggak ngefek. Kenapa? Ya gimana sih, rugi, bangkrut, diancam mau dibunuh. Wah, namanya bangkrut satu kata, demo buruh, polisi datang, tagihan, orang nagih, udah ngancem-ngancem, dan ruginya pun juga besar sekali, sampai ratusan miliar. Ya sudah, obat nggak nyanda. Saya minum obat nggak nyanda, tetap aja 400-500 gulanya. Nah, saat itulah saya belajar olah nafas, belajar meditasi, belajar untuk ikhlas, belajar untuk yakin bahwa Tuhan pelihara. Ya, hatiku tenang bersama denganmu. Udah malam-malam nyanyi lagu itu sampai tenang banget baru bisa tidur gitu ya. Nah,
Karena sekalipun saya makan obat segala macam, tubuh saya ada premannya. Sampai akhirnya ya istilahnya preman itu dikalahkan, ya kebaikan itu mengalahkan kejahatan, ya tidak mudah, ya tidak mudah. Kenyataannya saldonya makin habis, ya aduh banyak masalah dah. Nah itu hatinya kacau, hormonnya kacau, hormon kacau, preman yang keluar. Makanya kalau bicara makan sehat, kita yang memilih, kita yang menentukan. Enzim kita masih bisa pilih. Waduh, saya mau makan-makan mentah sebagian ya. Kelor, bayam, daun singkong memang harus dimasak. Ya. Brokoli harus light cooking. Tapi toge boleh mentah, seledri boleh mentah, bawang boleh mentah. Yang boleh mentah ya mentah. Itu sumber enzim gitu ya. Enzimnya dicukupin ya. Tapi kalau mandornya yang nggak ada, adanya preman, udah makan yang sehat-sehat pun ya percuma. Nah, akhirnya kita bisa memutuskan makan makanan yang sehat. Kita bisa memutuskan mikronutrien yang bagus. Kita bisa makan, minum, bahkan klasik enzim. Nah, tapi hormon ini, siapa yang mempengaruhi perasaan? Ketika perasaan kita negatif, yang keluar preman. Positif, yang keluar mandor. Nah, perasaan kita itu tergantung apa? Ya, perasaan kita itu tergantung apa? Itulah kenapa John Kabat-Zinn itu mengajarkan olah batin, olah rasa. Bahkan dia berkata pada tahap itu, pada level itu, it's not about breathing. Teknik nafas, tarik berapa detik, buang berapa detik, udah nggak penting lagi. Nafas yang nyaman aja, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Berapa detik, terserah. Gitu. Kayak Senci juga yang udah ribuan tahun olah nafas mengajarkan ya, nggak pakai dihitung detik-detik. Tapi kalau saya kombinasi ya, Mas Gunggung juga punya dasar teori, ya bahkan bagi saya itu kayak sebagai dasar ya, dasar ritme, dasar nafas, pelajaran dasar. Makanya kita ada Desember kita belajar bernafas, tarik 15 detik, buang 15 detik. Januari kita belajar bernafas, tarik 20, buang 20. Februari ini minggu depan ya, karena minggu ini saya ulangin lagi 15, 15, 20, 20. Minggu depan kita mulai tarik 25, buang 25. Maret nanti kita tarik 30, buang 30. Sampai nanti kita bisa tarik sekitar 25, 30 dengan pelan, dengan nyaman. Gelombang otaknya akan mudah mencapai theta dan delta. Nah, tapi yang lebih penting dari soal ritme nafas itu adalah olah batin, nata rasa. Ya, batin yang tenang, yang yakin Tuhan pelihara, yang yakin Tuhan sembuhkan, yang yakin bahwa Tuhan itu hadir dalam nafas yang kita tarik karena Tuhan menghembuskan nafas hidup ya ke Adam waktu penciptaan Adam, demikian juga waktu kita jadi janin manusia jadi lahir pertama kali, itu dia mulai menghirup nafas. Kalau orang Yahudi, ya ini mohon maaf bukan rasis ya, tapi orang Yahudi itu ada pelajaran seperti diajarkan juga oleh Kong Hee, oleh Joseph Prin. Tarik itu ya, buang, weh, tarik ya, melafalkan seolah-olah itu melafalkan bunyi seperti itu. Maka kalau di Alkitab dikatakan Tuhan membuat Adam lalu menghembuskan ruah Yahweh ke dalam hidungnya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nafas hidup. Nah, kalau kita bernafas dengan keyakinan kita bersekutu, berhubungan dengan Tuhan, dan Tuhan itu ada di paru-paru kita. Your spirit in my lungs. Lalu roh Tuhan itu ditangkap sama darah. Dan sama darah roh Tuhan itu diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya jangan makan darah, itu ada ayatnya. Sebab itu nyawanya. Karena roh Tuhan bercampur dengan darah ke seluruh tubuh. Sehingga tubuh kita adalah baitnya Tuhan, bait roh Tuhan. Kita berolah nafas, bermeditasi dengan iman, dengan keyakinan Tuhan itu di dalam kita di dalam Tuhan, sehingga punya keyakinan, udahlah pasti Tuhan pelihara. Kalau belum waktunya mati, nggak akan mati lah. Kanker kalah sama Tuhan, kanker kalah sama roh Tuhan yang ada dalam tubuh saya. Muncul ketenangan batin yang luar biasa. Bahkan kita hidup seolah-olah tubuh kita itu mediumnya Tuhan. Terus kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu kata John Kabat-Zinn, itu namanya perjalanan spiritual. Dan dalam level pemahaman seperti itu, dia berkata, it's not about breathing. Di level seperti ini, ritme nafas sudah nggak penting lagi. Tapi yang penting adalah bagaimana mengolah batin. Makanya benar juga, ya Raja Salomo itu berkata, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, sebab itulah sumber kehidupan.
Gimana nggak sumber kehidupan? Karena itu akan mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh kita. Sementara itu kalau Anda masuk ke Google aja ketik coba. Hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Nanti hormon ini gunanya ini, hormon ini mempengaruhi denyut jantung. Satu hormon bisa mempengaruhi 5, 6, 7 organ tubuh. Makanya kalau hormon kita positif, udah metabolismenya bagus, imunnya bagus, tidurnya pulas, regenerasi sel terjadi. Nah, pertanyaannya, masalahnya adalah produksi hormon dipengaruhi oleh perasaan, ya. Produksi hormon dipengaruhi perasaan. Terus perasaan kita tuh dipengaruhi oleh apa? Ya, kenyataannya loh ya, perasaan kita tuh dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tanggal, ya. Tanggal muda, gembira, tanggal tua, menderita. Yang repot lagi, perasaan kita tuh dipengaruhi oleh orang lain gitu lah. Posok kita menyerahkan kebahagiaan kita sama orang lain ya. Orang lain itu siapa? Ya makhluk hidup yang di sebelahnya itu ya. Kalau orang pacaran itu makhluk hidup yang satu itu sumber kebahagiaan ya kan. HP-nya aja di save my love ya kekasih. Aduh, mau ketemu senengnya minta ampun. Itu orang pacaran. Maka orang pacaran tuh sehat-sehat. Berangkat apel kehujanan, gak masuk angin ya. Itu sehat itu sampai bulan madu. Madunya habis tinggal lebahnya. Udah disengat sana, disengat sini. Makanya kalau sudah menikah itu, duh, lihat pasangannya itu berkata dalam hati, Tuhan, kok ada ya makhluk hidup kaya ngono ya. Kok ono wong urip kaya ngono ya egois, mau sendiri, menang sendiri, nggak pernah minta maaf. Kok ada makhluk hidup seperti itu? Ambil nafas, terus berkata dalam hati, setan itu. Nah, itu yang bikin sakit, saudara ya. Stres itu yang kata John Kabat-Zinn bikin sakit. Bagaimana nggak sakit? Menikah sama setan. Bangun tidur lihat setan, mau tidur lihat setan, sepanjang malam dipeluk setan. Makanya waktu pasangannya mau peluk, jangan peluk-peluk gitu ya. Setan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, terus Anda itu kebahagiaannya dipengaruhi sama setan satu itu. Anda jadi sakit, hormonnya kacau, minum, kista, kanker, tumor. Lo memang setan tahu itu memang kayak setan beneran gitu ya. Selingkuh, marah, egois. Tapi coba bayangin, apa Anda mau menyerahkan masa depan Anda, kesehatan Anda sama makhluk hidup satu itu? Gitu ya. Anggap aja, aduh, tapi enggak Pak, pasangan saya enggak kayak setan Pak. Oh ya, pasangannya baik ya. Mertuanya kayak setan. Wah, mertuanya baik, warnanya kayak setan. Warnanya baik, jadan sebelah kayak setan. Lalu kita tinggal di dunia ya, saudara. Anda di Jakarta, Anda di Surabaya, Anda di Bandung, itu kan dunia semuanya bukan sorga. Ya banyak yang enggak setan lah. Pak gimana Pak supaya hidup saya itu nggak kayak di neraka? Oh gampang, saya doakan Tuhan ambil nyawanya bawa ke sorga. Nah di sana nggak ada setan saudara, adanya Tuhan ya kan. Jadi kalau kita tinggal di dunia ini ya sadar, sadar, sadar. Jakarta itu bukan sorga ya, banyak setannya. Maka saya sering ditanya Pak Jarot, yang cepat aja Pak, jangan panjang lebar Pak. Intinya aja Pak, kalau kita mau sehat gimana? Oh kalau intinya ya gampang, cepat ya kan. Intinya kalau mau sehat ya cintai setan satu itu gitu loh ya Anda cintai setan satu itu Anda sudah nikahin ya kan itu keputusan menikah kok gitu ya nah itulah susahnya ya itulah kenapa sembuh itu susah kan hati gembira itu obat yang manjur namanya manjur ya sembuh penyakit bisa sembuh yang susah bukan sembuhnya, yang susah itu gembiranya. Gimana kita bisa gembira? Makanya hati ini jangan dipengaruhi tanggal, jangan dipengaruhi kejadian, jangan dipengaruhi keadaan. Perasaan kita jangan dipengaruhi oleh makhluk hidup satu itu, makhluk hidup yang lain, makhluk hidup siapa lagi, saya nggak tahu siapa setan dalam hidup saudara. Pasangannya baik, anaknya baik, mertuanya baik, bosnya kayak setan, bosnya baik, pendetanya kayak setan, pendetanya baik, tetangganya kayak setan. Udah, namanya di dunia ini setannya banyak, gitu kan? Makanya perasaan Anda jangan diserahkan sama orang lain. Nah, itulah inti meditasi. John Kabat-Zinn tuh mengajarkan begini, kalau bicara John Kabat-Zinn, ya kan saya banyak belajar olah nafas dari John Kabat-Zinn. Kenali sumber stres Anda. Siapa sumber stres? Ya pasangan saya mah baik Pak, kayak malaikat, dia sumber kebahagiaan. Anda beruntung menikahi orang yang menjadi sumber kebahagiaan. Anak saya sumber kebahagiaan Pak, Anda beruntung punya anak bikin bahagia. Tuh mertua saya sayang banget sama saya Pak, Anda beruntung punya mertua seperti itu ya. Lalu tinggal sekarang siapa, apa gitu ya, apa yang menjadi sumber stres. Nah ketika itu ditemukan, ini setan dalam hidup saya, ini sumber stres dalam hidup saya, maka dihadapi, dikendalikan dengan keyakinan tadi meditasi itu adalah kalau Bu Sinta itu mengajarkan namanya power of now.
Meditasi itu kalau John Kabat-Zinn juga berkata adalah hidup di dalam saat ini. Masa lalu bikin kecewa, masa depan bikin khawatir. Maka kesusahan hari ini cukuplah. Itu maksudnya adalah hidup pada saat ini. Apa itu maksudnya hidup pada saat ini? Saat ini kita bersama dengan Tuhan, Tuhan di dalam saya dalam hadiratnya, karena Tuhan Maha Hadir, kehadirannya melampaui alam semesta di bumi, di ruangan ini juga, maka kita akan menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan yang hidup di dalam saya mediumnya Tuhan, nafas adalah hubungan kita dengan Tuhan, maka kita punya keyakinan kita akan disanggupkan menghadapi semuanya, menghadapi setan-setan di dalam hidup kita. Ya kalau istilahnya John Kabat-Zinn bukan setan yaitu istilah saya gitu ya. Dia mengatakan menghadapi sumber stres dalam hidup kita. Nah, tentu ada ya penyakit karena bakteri, tapi sebenarnya ya kalau kita tuh imunnya bagus, kita tuh bahagia. Bakteri masuk tubuh kita, mati dia malah. COVID masuk tubuh kayak saya, salah sasaran. Sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati gitu ya. Orang bahagia, damai sejahtera. Makanya Profesor David Hawkins itu berkata, level kesembuhan tertinggi itu peace, love, joy. Nah, gimana kita hidup di neraka, di dunia yang kayak neraka, banyak orang jahat, tapi love, peace, joy. Menurut saya nggak ada cara lain ya. Kalau bagi saya loh ya, bahwa kita hidup di dunia ini bersama dengan Tuhan. Maka oke, saya sebagai penutupnya sebelum tanya jawab, silakan bertanya apa saja. Maka untuk kita bisa sehat itu, perasaan itu jangan diserahkan kepada keadaan, kejadian, tanggal, jumlah saldo, saldonya banyak, hatinya gembira, saldonya habis, ya enggak. Perasaan ini kita serahkan kepada hati nurani. Dan di hati nurani inilah ada Tuhan, ada roh Tuhan. Di hati nurani ini ada iman, ada agama. Di hati nurani ini ada value, nilai, mindset, sistem kepercayaan atau belief system. Inilah pemilik kehidupan, yaitu hati nurani. Maka orang Buddha, Hindu berkata ini Tao sejati. John Kabat-Zinn berkata ini enlightenment, kesadaran murni. Nah, kalau bicara John Kabat-Zinn, maka dia ada olah nafas tuh intinya satu MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. MBSR itu mengolah rasa ini. Lalu MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, itu mengolah value, mindset, nilai-nilai hidup, tujuan hidup, atau hati nurani ini. Jadi MBSR, MBCT itu programnya John Kabat-Zinn yang saya jadikan modul 5 sampai modul 15. Kalau di PHS ya, di pola hidup sehat itu modul 5 sampai modul 15. Karena kalau kita itu hatinya benar, pikirannya benar, otomatis nafasnya itu akan benar. Jadi anak kecil itu belum ada pajak, belum ada PR ya. Anak di bawah 5 4 tahun ya, belum sekolah ya, belum ada PR, belum ada tugas, belum putus cinta, belum punya mertua. Itu tidur itu enak banget deh. Jamnya tidur-tidur, jamnya main-main. Mau dolar berapa, mau presidennya siapa, partai siapa yang menang, Trump di lantai apa enggak, dia gak peduli, dia ketawa. Dan anak kecil itu dia tidur, dia tarik nafas 5 detik, dia buang nafas 5 detik. Koheren, tenang, kalem. Dan nafas akan mempengaruhi denyut jantung. Denyut jantung menjadi frekuensi. Nafasnya kacau, denyut jantung kacau. Denyut jantung kacau menjadi frekuensi yang merusak organ tubuh. Maka untuk menyembuhkannya, belajar frekuensi nafas. Nah, disitulah Mas Gunggung pinter ya, nafas ritme. Tapi John Kabat-Zinn tuh ya bisa lebih pinter lagi, wong dia ngajar olah nafas sudah 60 tahun. Terus John Kabat-Zinn itu profesor, dia dokter, dia kepala klinik Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Maka John Kabat-Zinn itu berkata, kalau hatinya dibetulin, pikirannya dibetulin, maka nanti kita nafas itu yang mengatur adalah tubuh kita yang cerdas. Kapan butuh nafas cepat, kapan pelan, itu itu nggak usah diperintah, semuanya nggak usah diolah gitu ya. Asal benar-benar yang dibetulin pikiran dan perasaannya. Karena perasaan kita itu, kalau kita misalnya ketemu anjing, ketemu ular, langsung tarik nafas gitu ya. Takut terlambat, waduh, nafasnya langsung terengah-engah gitu kan.
Jadi kalau ketemu ular, langsung tarik nafas. Bos datang, enggak lah, langsung tarik nafas. Mertua datang, tarik nafas, gitu kan. Mertua pulang, lega. Ketemu ular, tarik nafas. Ularnya belok, lega, gitu ya. Jadi akhirnya nafas kita nggak teratur karena memang kita kebanyakan stres. Begitu kita macet, takut terlambat dimarahi bos. Wah, nafas kita nggak teratur. Lalu macetnya hilang. Wah, aduh, lega. Kita sakit karena kekurangan nafas lega. Makanya Daud itu mau dibunuh mertuanya, wes masalah macam-macam. Tapi Daud mati panjang ya umurnya ya. Di kitab Tawarik itu ditulis Daud putih rambutnya, lanjut umurnya, mati penuh kemuliaan. Sebab Daud berkata, Tuhanlah tempat kelegaanku. Jadi Daud mengandalkan kelegaannya itu pada hadirat Tuhan. Itu juga yang sebenarnya diajarkan John Kabat-Zinn, cuma dia nggak pakai istilah-istilah agama. Ya, dia mengajarkan pentingnya mengatur perasaan. Nanti nafasnya akan ngikutin sendiri. Wong tubuh kita tuh pinter kok. Namanya juga saraf otonom. Kita tidur, nafas kita pelan. Jantungnya juga pelan. Jeduk, jeduk 60 kali. Anda mau lari, Anda bilang, jantung, cepetan dong. Ini mau lari nih, butuh oksigen lebih banyak. Nggak usah. Jantung akan ngatur sendiri. Nah, perasaan kacau, itu kayak gitunya bisa kacau. Makanya John Kabat-Zinn menekankan lebih kepada olah hati daripada olah nafas. Tapi John Kabat-Zinn mengajarkan meditasi, ya, kayak senci, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, biarkan tubuh yang mengatur nafasnya sendiri, gitu ya. Nah, kalau saya melihat ada ilmu lain gitu ya. John Kabat-Zinn, MBSR MBCT, Wim Hof. Tadinya saya punya dua ini itu aja. Terus belakangan kenal Mas Gunggung, oh, boleh juga nih ilmunya gitu ya. Nafas ritme, ini buat dasar bagus nih. Kalau bagi saya buat dasar gitu ya. Oke, kita akan perdalam ditanya jawab. Jadi Bapak Ibu silakan menulis pertanyaan ya. Saya akan jawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan apapun juga. Yang tadi itu hanya sebagai pendahuluan aja ya. Oke, ini ada pertanyaan yang di direct. Direct boleh, di everyone juga boleh ya. Kalau direct berarti yang lain nggak bisa baca. Yang pasti Bapak Ibu karena ini direkam, saya tidak akan membaca nama penanyanya ya. Jadi kayak orang konsultasi itu ya penanyanya apalagi kalau direkam ya. Kalau saya sebutnya ini wah ini ada Ibu Maria bertanya, ya orang orang lain jadi dengar rekamannya itu Maria siapa itu? Kayaknya sih ini deh gitu ya. Jadi nggak bagus ya, tidak etis. Jadi Bapak Ibu nanya lang terbuka pun tetap tidak akan saya baca nama penanyanya ya. Jadi WA-nya nulis chatnya private boleh, di terbuka juga boleh, tetap saya tidak akan baca penanyanya siapa ya. Oke. Saya akan mulai jawab pertanyaan, sudah ada mulai dua pertanyaan, satunya private, satunya terbuka. Oke. Selamat malam, saya mau tanya, ya saya umurnya 66 tahun, saya diabetes, udah lansia 66, ya beda 3 tahun, beda 4 tahun ya, saya 62. Karena saya tahunya awal, saya diabetes, saya tahunya awal olah nafas Wim Hof 1, 2, tapi karena kalau Zoom nggak tuntas, saya lanjut mau tidur. Tapi minggu September, 9 September saya lihat YouTube kalau lansia olah nafas water breathing. Mau tanya fokus yang mana, Wim Hof 2 atau water breathing? Oke. Jadi bagi yang baru gabung ya, olah nafas itu ya Mas Gunggung pun juga mengajarkan dibagi dua kelompok besar. Ya ini sama juga ya. Kalau saya tadi kan belajar Wim Hof, belajar olah nafas itu pertama saya Wim Hof ya. Nah, Wim Hof sendiri itu saya mengajarkan tiga teknik utama. Ya, yang pertama adalah breathing teknik yang disebut dengan olah nafas atau breathing teknik. Yang kedua adalah mind focus atau meditasi. Nah, mind fokusnya Wim Hof itu tidak banyak diupload di YouTube karena itu kelas berbayar dan cukup mahal, $1.600 ya. Lalu saya intip-intip sedikit dengan menekuni membuka YouTube-YouTube rekaman cam-camnya si Wim Hof. Ya, dari situ oh tergambar deh. Main fokus tuh mirip banget dengan MBSR MBCT-nya John Kabat-Zinn, yaitu nafas lambat. Ya, kalau diberi istilah nafas lambat. Yang ketiga, Wim Hof mengajarkan ice bathing, terapi es, rendam es, tangan, kaki, lalu badan. Nah, jadi olah nafas itu sebenarnya harus satu kesatuan. Nafas cepat dan nafas lambat. Karena kalau mengacu misalnya saya kan mengacunya ke Wim Hof. Wim Hof sendiri itu mengajarkan nafas cepat yang dia sebut dengan breathing technique.
Nah, breathing tekniknya itu untuk saya di PHS mengajarkan dengan istilah Wim Hof 1, Wim Hof 2. Nah, saya berani menyebut ini metode Wim Hof gitu ya. Kenapa? Karena kelasnya gratis. Kalau Mas Gunggung nggak berani. Kenapa? Dia kelas berbayar, nanti disomasi sama anaknya Wim Hof. Karena itu dipatenkan ya. Nggak boleh orang ngajar kelas berbayar menggunakan, jadi akhirnya dimodifikasi. Misalnya IH 2490 gitu ya. Maksudnya IH 2490 itu tarik 2 detik, buang 4 detik, tahan nafas 90 detik. Dimodifikasi karena ada unsur bisnis di mana nggak boleh menggunakan Wim Hof. Nah, kalau saya kan nggak berbayar, saya bebas mengatakan ini Wim Hof 1, ini Wim Hof 2. Nah, itu nafas cepat ya. Jadi kalau dulu ikutnya awalnya lansia ikut Wim Hof 1 2, lalu sekarang mulai kenal water breathing, ya memang harus fokus yang mana? Harus dua-duanya. Jadi misalnya pagi itu Wim Hof 2, sekarang tiap pagi kita Wim Hof 2-nya ngambil punya modifikasinya Mas Gunggung, yaitu mood booster ya. Ada juga yang lebih senang pakai punya saya, modifikasinya PHS, yaitu itu Wim Hof 2. Nah, modifikasi saya yang pakai tarik buang, lalu setelah tarik penuh, buang habis, ada relaksasinya. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya sudah dikombinasi. Wim Hof yang dari saya itu sudah saya kombinasi dengan campuran water breathing, nafas lambat antar rit. Ya kan ada yang 6 rit, ada yang 3 rit. Nah, antar ritnya itu nafas relaksasi. Kalau Mas Gunggung enggak, hajar terus, tapi setelah itu diakhiri dengan 55 atau 88 atau water breathing. Jadi sebenarnya lebih bagus fokus yang mana? Harus dua-duanya. Jadi Anda pilih Wim Hof 2 versi siapapun ya. Kalau punya saya kan memang udah dalam satu paket. Kalau Anda pakai punya Mas Gunggung, maka setelah selesai Anda akhiri dengan water breathing. Water breathing itu tarik buangnya sama. Misalnya 55, 88, 99, 10, 10, 15, 15, 20, 20. Itu kalau di PHS kan saya menyebutnya water breathing. Ya, kalau Mas Gunggung nggak pakai istilah itu karena itu istilahnya orang lain lagi ya. Yang bikin istilah water breathing dan whiskey breathing itu namanya Dr. Lucas Rockwood. Ya, jadi pengajar olah nafas internasional itu ada kayak Baiteko Rusia ya, ada John Kabat-Zinn, ada Wim Hof, ada Stan Ekberg, ada Patricia Garbang. Nah, ini masing-masing bikin kelompok. Nah, kalau Lucas Rockwood yang memberikan istilah, saya ambil istilahnya dia itu ya, water breathing, whiskey breathing. Water breathing itu tarik buang jumlahnya sama. Whiskey breathing buangnya lebih panjang. Whiskey breathing tujuannya untuk menaikkan parasimpatetik. Karena kalau parasimpatiknya tinggi, maka kita bisa deep sleep lebih bagus, kualitas tidurnya lebih gampang tidur. Karena yang namanya regenerasi sel terjadi waktu deep sleep, waktu tubuh kita parasimpatetik. Parasimpatetik itu rest and digest, istirahat dan penyerapan makanan. Sedangkan simpatik itu justru lepas gula, lepas energi. Kita butuh simpatik juga, kalau nggak kerja nggak bisa fokus ya, kerja semangat fokus nggak ada capeknya, waduh tenaganya terus gitu ya. Banyak orang kalau ketemu saya, Pak Jarod tuh dari dulu nggak berubah, tenaganya itu loh nggak ada habisnya. Iya, saya ngetes kesehatan jam 8 pagi sampai jam 6 sore, pulang langsung kirim-kirim filenya, langsung malamnya Zoom begini sampai jam 10 nanti waktu tidur ya baru tidur. Selebihnya energinya nggak ada habisnya, yaitu simpatik terus. Tapi begitu nanti jam 12 mau istirahat dulu dengan cepat set gitu ya, parasimpatetik saat tidur sebentar gitu. Nah, kita butuh simpatik, kita butuh parasimpatetik. Nah, makanya saya olah nafas yang mana nih? Fokus yang mana? Harus dua-duanya. Ada harus olah nafas cepat, olah nafas lambat. Ya, olah nafas lambatnya dibagi dua. Water breathing, whiskey breathing. Water breathing adalah yang tarik buang jumlahnya sama. Nah, yang jumlahnya sama ini itu kita belajar sedang saat ini dari Desember kemarin menuju nafas super lambat ya. Kalau Anda belajar sama Mister Gobin ya, saya lagi kontak-kontakan sama sekarang dia ya, yang orang India yang tinggal di Jepang. Itu dia Baiteko Indonesia. Baiteko itu adalah guru olah nafas yang ngajari para astronot sebelum ke ruang luar angkasa, diajarin nafas pelan supaya hemat oksigen. Ya, itu di Indonesia ya itu Mister Gobin ya. Saya udah dapat WA-nya, chat-chat sama dia. Saya lagi mau undang untuk ngisi minggu pagi yang di program Happy Healthy Life. Nah, itu mengajarkan nafas lambat. Puncaknya nanti ya cukup kita bisa tarik 30 detik, buang 30 detik. Ya,
Nah, kita bertahap ya dari 55, 10, 10, 15, 15. Jadi yang bertanya tadi, saya fokus Wim Hof 2 atau water breathing? Harus dua-duanya. Jadi Wim Hof sendiri mengajarkan dua-duanya. Ya, saya pun juga mengajarkan dua-duanya, gitu ya. Kalau kecuali John Kabat-Zinn, dia nggak ngajarin Wim Hof dia. Baiteko, dia nggak ngajarin Wim Hof, dia ngajarin nafas lambat. Sensi, dia ngajarin nafas lambat aja. Nah, Anda harus dua-duanya, karena masing-masing kegunaannya berbeda. Nafas lambat itu lebih ke gelombang otak theta dan delta. Lebih ke masalah hormonal. Hormon di mana penting banget juga. Hormon itu penting banget untuk metabolisme, keseimbangan hormonal, ketenangan batin. Nanti ketika orang mau olah batin, olah rasa, nah, dibutuhkannya nafas lambat. Tapi untuk metabolisme, pH tubuhnya naik, ya, sel-sel menjadi alkali. Bahkan orang yang stroke muncul pembuluh darah baru, ah, itu Wim Hof. Ya. Lalu supaya natural killer cell-nya aktif, terjadi autopagi selain intermittent fasting, puasa, autopagi, sel memakan sel error, memakan sel kanker juga bisa lewat intermittent hipoksia. Nah, itu Wim Hof gunanya di situ ya. Untuk memicu tubuh produksi sel darahnya normal, baik darah merah, darah putih, itu Wim Hof 2. Tapi bicara hormonal, hormonal, metabolisme, tidur pules, nah itu nafas lambat. Jadi butuh dua-duanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pak, kalau bawang putih tunggal lebih baik mentah atau sudah difermentasi? Ya sebenarnya plus minus ya. Kalau saya ya kalau belajar dari Tiongkok ya, mereka secara umum ya makan bawang mentah malah ya. Tapi ada beberapa orang makan bawang putih mentah itu perutnya nggak kuat, maka biasanya jigongso ya. Jadi misalnya bikin ditumis ya, tauge, bawang putih. Nah, bawang putihnya banyakin, nanti pas makan itu bawang putih jangan disingkirin, makan semuanya karena itu antioksidan. Karena itu antioksidan. Nah, beberapa orang bawang itu difermentasi. Nah, sebenarnya tujuan fermentasi itu kayak ekstraksi. Jadi fermentasi itu juga menjadi metode salah satu ekstraksi. Kalau yang difermentasi itu yang mengandung gula, tujuannya membuang gula, seperti jus pro misalnya, ya, atau susu dibikin kefir, itu supaya laktusnya hilang, jadi karbohidratnya hilang. Lalu bahkan muncul probiotiknya. Jadi tujuan fermentasi itu kalau fermentasinya tidak lama banget seperti klasik enzim itu malah probiotiknya mati ya. Tapi enzimnya berkembang berlipat-lipat. Nah, bawang putih ketika difermentasi tentu dia akan ada tambahan ya. Tambahannya itu ya ada probiotiknya. Dan dengan fermentasi itu biasanya ya bawang putih yang tadinya nyegrak enggak, karena memang fermentasi itu bisa menghilangkan hal-hal yang kita nggak butuhkan. Jadi sebenarnya tujuannya ya mau cari apa gitu ya. Kalau misalnya hanya untuk antioksidannya mentah pun bagus ya. Tapi kalau mau tambahan probiotik ya difermentasi perlu juga. Tapi kalau Anda probiotiknya udah minum jus pro, udah minum kefir, udah yogurt, ya bawang putihnya mentah pun boleh. Jadi sebenarnya tergantung tujuannya itu kita mau makan apa gitu ya. Untuk olah nafas dilakukan berapa kali sehari? Kalau Wim Hof itu mengajarkan minimal 1 kali 1 hari lah gitu ya. Karena kita juga hidup ini kan kerjanya banyak banget. Anda bisa 1 kali 1 hari aja pagi misalnya gitu dah. Tiap pagi aja udah. Wim Hof 2 sambung main fokus. Jadi Wim Hof itu sekali lagi ya dia mengajarkan nafas cepat, nafas lambat. Setelah selesai breathing teknik, dia nyebutnya tuh breathing teknik. Saya aja yang menyebut ini Wim Hof 1, ini Wim Hof 2. Wim Hof sendiri nggak bilang begitu loh ya. Dia bilang ini breathing teknik, lalu diakhiri dengan mind focus gitu. Jadi ya cukup sehari sekali, itu minimal. Tapi kalau orang misalnya kayak belajar dari orang lain yang ya saya dulu waktu gulanya sampai 500 600 saya sehari sampai 6 kali. Gavrila yang kena kanker stadium 4 dan tidak kemo, tidak radiasi gitu ya. Wah, dia nekat itu menurut saya. Tapi ya dia usahanya luar biasa. Sehari dia 6 kali. Satu kalinya berapa? 1 jam. Jadi olah nafas 1 jam, istirahat 2 3 jam, olah nafas lagi 1 jam, istirahat lagi 2 3 jam. Jadi ya tergantung kebutuhan dan kondisi ya. Tapi kalau mau banyak begitu emang harusnya dibimbing ya supaya
urut. Kalau nggak dibimbing pun saya bisa sih ya, cara rajin menyimak modul demi modul ya akhirnya tahu juga. Jadi minimal ya untuk maintain kesehatan ya satu hari satu aja udah keren banget ya. Itu udah susah ya nyediain waktu 40 menit sehari, 45 menit sehari. Kan kita harus olahraga juga, kita harus jalan kaki juga. Kalau saya menyarankan ya sebenarnya 2 kali udah luar biasa. Pagi malam atau pagi dan sore udah luar biasa ya. Saya pernah mengunjungi rumah singgah penderita kanker khusus anak-anak. Mereka gundul-gundul karena kemo dan saat tidak sakit mereka bermain dengan senang hati seperti anak-anak pada umumnya. Tapi hampir 90% kata pengurus di sana anak-anak ini akan berakhir dengan kematian. Mungkin ini tidak lepas dari takdir Tuhan. Kalau bicara takdir agak susah ya. Jadi ya kenapa Tuhan izinkan tentu itu pelajarannya panjang banget. Anda bisa masuk modul mengenai sekolah kehidupan kalau dari saya, Tabu Sinta, surat cinta dari Tuhan. Ya, orang meninggal itu ya bisa takdir, bisa udah Tuhan kendakin, atau bisa salah penanganan, atau tidak mengerti caranya sembuh, belum kenal jalannya sembuh, ya akhirnya menjadi takdir, tapi tentu itu bisa banyak hal, banyak faktor, ya. Kalau misalnya kita bisa berbuat ke mereka, ngajari olah nafas, ngajari hati benar, karena sekali lagi supaya mandornya banyak, jangan premannya ya mereka bermain-bermain tapi kalau misalnya anak panti mereka dalam hati paling dalamnya ya alam bawah sadarnya merasa dibuang mulutnya tertawa hatinya menangis sekali lagi hormon tidak tergantung pada mulut maksudnya begini kalau Alkitab ya itu berkata hati gembira adalah obat yang manjur jadi bukan mulut tertawa obat yang manjur maka sebenarnya laut terkelap gitu ya klub tertawa gitu ya enggak hormon itu kortisol itu kalau hatinya amarah, dendam, benci. Serotonin merasa diterima. Melatonin cinta kasih. Jadi hormon itu tergantung perasaan. Nah sekarang misalnya orang ketawa ya, wah, rasain lo gitu ya. Dia ganggu orang lain, ngusilin orang lain, jahati orang lain, lalu ketawa, wah, rasain lo gitu ya. Itu mulutnya ketawa, tapi hormonnya kebencian. Itu tetap epinefrin. Mati juga dia. Mati juga dia. Nggak sembuh dia. Jadi kalau anak-anak ketawa tapi sebenarnya hatinya menangis, jadi hormon itu sebenarnya kalau John Kabat-Zinn mengajarkan pusat kendalinya itu di amigdala, di otak tengah. Di situ ada amigdala, ada otak tengah, ya. Otak depan ini namanya prefrontal cortex. Otak depan ini dibagi dua, otak kiri, otak kanan. Nah, otak depan ini mengatur logika, analisa, juga kecerdasan sosial. Dan PFC ini rawan rusak kalau kerendam dopamin. Dopamin itu muncul kalau terangsang. Makanya kalau orang lihat pornografi, dopaminnya berlebihan, akhirnya dopamin merendam prefrontal cortex bagian depan ini. PFC-nya mengkerut. Ya, lalu dia kehilangan kecerdasan sosial karena ini depan ini PFC, otak depan kiri dan kanan. Nah, di belakang otak depannya ada otak tengah. Nah, disitulah yang banyak berhubungan dengan perasaan, dengan insting. Nah, disitulah pusat kendali hormonal ada di situ. Nah, itu berhubungan dengan perasaan. Jadi kalau mulutnya ketawa, tapi perasaannya sedih, kan banyak orang ya, sebenarnya mulutnya ketawa, gitu, tapi sebenarnya hatinya sedih. Nah, saya aja dulu waktu bangkrut itu ya ketawa-ketawa, bang saya orang sanguin kan. Tapi kan ruginya 260 miliar. Jadi Anda lihat saya bahagia, tapi gula saya 600. Karena apa? Karena stres itu nggak kelihatan kadang. Karena orangnya sanguin, namanya Pak Jarod sanguin, ketawa melulu gitu ya. Tapi pas sendirian, ser gitu ya, ingat sekian ratus miliar hilang gitu ya. Gula saya 500 600. Jadi mulut, muka bisa bohongin orang lain, tapi perasaan tidak bisa bohongin otak. Jadi perasaan dan otak itu satu satu sistem dan mereka saling berbicara. Makanya perasaan hati nurani terdalam juga itu mesti diisi betul-betul dengan love, peace, joy. Jadi eh, kalau mereka kita bisa membawa anak-anak panti asuhan, anak-anak kanker, bahkan bukannya anak-anak ya sebenarnya, ini rumah singgah kanker ya. Bapak Ibu punya keluarga, punya saudara yang kena kanker, pokoknya mereka tidak takut mati. Kayak mungkin saya sering menggunakan kasusnya Gavrila karena dia ada di channel saya
pernah menjadi narasumber kanker ya. Ketika kanker stadium 4 Gavrila ya. Jadi dia kan ceritanya kanker stadium 2, kemoradiasi ke Penang sembuh. 2 tahun kambuh lagi stadium 3, kemoradiasi sembuh. 2 tahun lagi stadium 4. Nah, duitnya udah habis. Udah capek kemoradiasi, udah aduh gosong badan segala macam dah yang pernah kemo bisa ngalamin. Akhirnya Gavrila nggak mau kemo, nggak mau radiasi. Nah, dari pembelajaran meditasinya, spiritualnya, dia tuh sampai pada kesadaran saya hidup itu bersama dengan Tuhan. Tuhan di dalam saya. Kalau saya mati, saya ketemu Tuhan. Jadi apa ya bedanya mati sama hidup ya? Mati ketemu Tuhan, hidup bersama Tuhan. Jadi ini nggak ada bedanya ya. Malah bagusan mati dong. Mati kan ketemu Tuhan. Nggak cuma dibayang-bayangin. Kalau sekarang ya Tuhan di dalam saya juga. Nah akhirnya Gavilah nggak takut mati. Dan dia nggak mikir soal mati sih. Wong mati ketemu Tuhan, dia nggak takut mati. Maka terjadilah hukum. Apa hukumnya? Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Maka si Kafila tidak takut mati. Cuma dia berdoa aja, Tuhan perpanjang nafasku, kalau saya nggak dipanggil, masih hidup. Kalau saya mati, senang banget sih ketemu Tuhan. Tapi kalau saya belum mati, saya mau berbuat baik, saya mau melayani, saya mau menikah. Kan dia kena kanker belum menikah. Ya, dia menemukan tujuan hidup yang baru, makna hidup yang baru, dan setelah itu sekarang ini udah 9 tahun berlalu, kankernya bersih, sudah menikah, sudah punya anak. Saya panggil dia masuk program TV, saya panggil dia masuk Zoom. Jadi kalau kita bisa membuat orang-orang yang sakit itu tidak takut mati, tidak takut kematian. Karena apa sih yang ditakuti oleh orang-orang orang sakit? Kan mati kan? Ketakutan terbesar manusia adalah takut mati. Makanya kalau orang tidak takut mati lagi, ya, ya malah sering sakitnya hilang. Karena dia stres terbesarnya udah hilang. Sedangkan sakit itu banyak dipicu oleh stres. Kecuali kalau emang, ya dulu ada juga ya di Medan ya, ibu-ibu ikut pelajaran kita, kena kanker paru-paru, paru-parunya tiap 2 minggu disedot karena cairannya banyak, ikut camp, ikut PHS begini, olah nafas, hebat loh. Itu nggak sampai 1 bulan loh, paru-parunya kering loh. Tadinya, Pak Jarod, saya kanker paru-paru. Nggak bisa ngomong. Hanya dalam waktu hitungan minggu, nggak sampai 1 bulan. Saya sekarang bisa berminggu. Waduh, paru-parunya kering, bisa tiup shofar, kesaksian sana-sini, sehat. 2 bulan dipanggil Tuhan. Tapi paling tidak anaknya tuh bilang begini sama saya senang mama dipanggil Tuhan akhirnya, tapi dalam kondisi sehat. Saya biasa juga kadang tercenung ya. Tuhan dibikin sehat 2 bulan habis itu dipanggil. Tapi dia dipanggil Tuhan tuh siap dan anaknya pun ikhlas. Paling tidak mamanya udah sembuh dulu gitu ya. Ya itu namanya misteri kehidupan ya. Gavrila sembuh sampai sekarang 9 tahun sehat bersih. Tapi ada anggota PHS sembuh 2 tahun dipanggil Tuhan dalam keadaan sehat. Ya kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Tapi ketika orang nggak takut mati, hormonalnya bagus. Masalah anti mati dipanggil Tuhan, yaitu menghadapi dengan berani. Jadi ketakutan terbesar adalah kematian. Jadi kalau anak-anak yang gundul-gundul ini mereka kayaknya senang, tapi kadang-kadang ada ketakutan, ada kekhawatiran yang tersembunyi di alam bawah sadar mereka. Ya, melayani mereka kalau bisa memberi harapan, memberi pengertian mengenai kehidupan sesuai dengan agamanya masing-masing tentunya dengan tentang kekekalan sehingga mereka nggak takut mati, maka barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Ya, oke. Di mana file pola nafas diabetes semuanya ada di YouTube. Dan sebenarnya kalau, nah ini sekali lagi ya, bedanya saya dengan Mas Gunggung atau OMG. Saya mengacu pada Wim Hof atau John Kabat-Zinn. Nah, Wim Hof dan John Kabat-Zinn itu olah nafas itu semua modul satu kesatuan untuk semua penyakit gitu loh. Konsepnya seperti itu. Jadi bukan diabetes olah nafas ini, kanker olah nafas ini, enggak. Semua olah nafas satu kesatuan ya teman saya, Bu Sinta, Senci, ya, John Kabat-Zinn, Wim Hof itu satu konsep di mana olah nafas itu satu kesatuan, semua modul untuk semua penyakit. Nah, baru ada alirannya Mas Gunggung ya. Kalau ada kayak Baiteko yang Rusia yang juga udah puluhan tahun ya, itu juga sama. Semua modul satu kesatuan untuk semua penyakit.
Nah, kecuali OMG itu diperinci diabetes, olah nafasnya ini. Nah, kalau saya ini emang orangnya moderat ya terbuka, tak lihat juga ada dasar teorinya, ikutin aja gitu ya. Yang penting masuk akal, logis, ada dasar teorinya, comot-comot ikutin. Ya. Kecenderungan utamanya, misalnya diabetes itu nafas 55. Selain Wim Hof ya, Wim Hofnya tetap jadi Wim Hof ini untuk semua penyakit. Lalu water breathing-nya kalau diabetes 55, kalau kanker 88, ya kan begitu ya. Kalau ada masalah jantung ya olah nafas kelistrikan jantung itu water breathing. Ya, water breathing itu tarik 5, buang 5, tarik 10, buang 10 secara bertahap sampai ke nafas lambat. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ya akan bagi dua, nafas cepat, nafas lambat. Tapi kalau yang modul saya semuanya ada di YouTube. Paling bagusnya jangan cari nafas diabetes. Ikuti modul 1 Jarot, modul 2 Jarot, modul 3 Jarot, giring terus sampai modul 15. Ya. Itu begitu dengerin, oh ternyata yang modul 1 ini Wim Hof 1 ini ternyata harus 1 minggu atau paling enggak 5 hari, paling tidak berapa hari pun yang penting udah nggak pusing lagi baru masuk Wim Hof 2 gitu. Begitu Anda simak modulnya, Anda tahu tiap modul itu berapa lama dan kapan boleh pindah. Nanti misalnya modul body scan dari John Kabat-Zinn, oh ternyata minimal 21 hari berturut-turut itu ya. Jadi ada simak modulnya, nanti akan muncul penjelasan. Karena punya saya tuh dulu waktu saya bikin kelas berbayar ya di YouTube nggak ada. Ya, begitu saya bikin gratis, semuanya saya upload ya kan. Udah, begitu semuanya diupload ya nggak akan ada celah untuk bikin berbayar lagi, oh semuanya di situ. Ya, ya nafas dari Tuhan masa dijual kan gitu. Jadi yang dijual teorinya sih sama waktunya kita gitu ya. Ya sekarang saya ada berbayar itu ngajar di kelasnya orang lain, terutama kelasnya Bu Sinta misalnya ya. Itu dia ada kelas berbayar, lalu saya disuruh ikut bantu ngajar ya. Mau mau juga dibayar. Tapi yang saya ajarkan di kelas berbayar sama gratis ya sama, udah komitmennya emang mau ngasih gratis kan gitu kan. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan lagi. Malam Pak, saya keluhan kalau jalan kaki masih oleng. Kadang saya rasa melayang, badan macam ringan sekali. Saya rasa tidak ada aliran oksigen di kepala bagian belakang. Menurut dokter, saya vertigo, perifer, telinga mendenging terus. Tapi saya konsumsi obat dari dokter tidak ada perubahan. Akhirnya saya tidak pernah kontrol lagi ke dokter. Saya berhenti minum obat dari dokter. Oke. Kemarin saya ketemu orang yang ke dokter, ke psikiatri lagi, dikasih obat penenang, tambah kacau. Tambah kacau, tambah tidak bisa tidur, tambah insomnia, dia ngambil keputusan tidak minum obatnya. Tapi, nah tadi, kalau telinga berdenging, merasa melayang, saya setuju dengan analisa dokternya, paling enggak itu biasanya vertigo ya. Nah, nanti waktu olah nafas jangan kaget ada vertigo, ada migrain. Itu malah pas olah nafas, kalau sudah mulai mata nih, kedut, 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 gitu ya. Terus kayak jereng, kayak ada aliran energi atau listrik ke arah telinga. Nah, itu biasanya yang migrain vertigo pas olah nafas akan muncul gejala seperti itu. Dan jangan panik, jangan panik. Karena, nah bisa paniknya tuh gini, kalau begitu saya biasanya itu awalnya kambuh tuh begitu gitu. Jadi awalnya kambuh sebelum dunia dunia kayak berputar ya kalau misalnya cuma geliang-geliang kayak badan melayang itu masih permulaan tuh. Nanti kalau sudah pas puncaknya migrain vertigo itu kan bumi kayak berputar. Udah Anda berdiri jatuh, Anda berjalan muntah, ya jalan merangkak karena nggak bisa berdiri, berdiri jatuh karena bumi berputar, lantai kayak goyang. Nah itu yang ditakutin dan itu awalnya kalau dari mata ke arah telinga, deng, greng, greng, greng gitu ya. Nah picuannya macam-macam tuh. Jangan makan makanan yang mengandung perasa pengawet. Dalam arti semua makanan yang di kaleng berhenti. Semua makanan yang dibungkus plastik berhenti. Anda makan singkong bukan keripik singkong yang diplastikin. Anda makan singkong yang direbus. Anda tidak boleh kena pewarna, perasa, pengawet. Itu kalau dari saya loh ya. Saya menangani beberapa orang migrain vertigo. Pertama dari segi makanannya dulu. Nah, yang kedua, olah nafas. Nah, olah nafas tuh kadang kayak memicu seperti akan kambuh, tapi jangan takut, ya. Makanya ada orang yang kanker payudara, ada yang kanker apa tumor di leher. Pak Jarot, WA saya, kok saya payudaranya kayak disilet-silet. Nah,
Ada lagi yang bilang, Pak, kok saya rasanya kayak di kemo ya gitu. Ya iya makanya sembuh. Nah, tapi yang sehat, modulnya sama, ya praktek pagi hari gitu. Kok ada yang tanya begini begitu, kok saya nggak ngerasain apa-apa? Ya ada sehat, nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Tapi ada yang kayak disilet-silet, ada yang merasa kesemutan, ada yang kayak coro berjalan, ada yang lehernya kayak ditusuk-tusuk, ya perasaannya macam-macam. Nah, yang migrain vertigo biasanya itu tuh dari arah telinga, dari mata ke telinga, kayak ada ditarik-tarik, kayak ada semut berjalan, kayak ada listrik. Jangan khawatir ya, kadang untuk sembuh itu, oh, sebentar ya. Untuk sembuh itu ya, jadi misalnya untuk sembuh ya, orang itu kalau mau sembuh kan ada luka nih ilustrasinya ya. Anda ada luka di tangan lah. Nanah, gimana mau sembuhnya? Ya biar lukanya nggak kelihatan, dibalut aja di plester. Ya nanahnya tambah banyak. Jadi untuk sembuh itu nanahnya dipencet. Oh, udah, bahkan kalau Anda lihat rambu atau film gitu ya, kadang itu besi pisau dibakar dulu supaya steril, disobek, keluarin darahnya, pencet sampai habis, baru dikasih alkohol gitu ya. Kalau di darurat di hutan gitu kan, dia bukan bawa minuman keras, kuasi, wah, teriak gitu. Saya dulu ikut menwa. Jadi makanya sekarang saya punya dada itu kemarin ngukur apa jas anak saya mau nikah gitu. Wah, Bapak dadanya lebar banget. Iya, saya menwa 4 tahun. Jadi dulu. Nah, itu kalau saya dari Bandung itu ke Eretan dekat Cirebon jalan kaki kan maraton kan. Nanti di tengah jalan itu ya namanya kita kita bukan bos ya, kita prajurit. Kalau salah ya ditampar sama pelatihnya. Wah, ditampar suruh post up itu di aspal. Jadi tangan kita tuh luka. Sampai di Eretan, sampai di pantai dekat Cirebon sana itu, kita direndam di air garam. Ya sakitnya minta ampun, tapi jadi steril. Jadi untuk sembuh itu kadang kayak dilukai lagi. Nah sama juga Anda migrain vertigo, Anda olah nafas. Anda kanker, Anda olah nafas. Jangan takut dengan simptom atau gejala. Saya seperti ada coro, saya kayak disilet-silet. Saya kok masih kayak mau kambuh lagi, tapi nggak jadi kambuh. Nah nanti begitu itu gejalanya itu hilang, nah yang migrain vertigo malah Anda harus latihan keseimbangan. Anda latihan keseimbangan. Kalau ada berkat, Anda boleh beli kalung untuk membantu keseimbangan. Ya, ini energi skalar. Ya, saya kemarin ketemu orang yang punya dua kalung. Kalau dia mau kambuh, hampir kayak kayak kok jadi kayak jimat tuh. Satu pasang di kiri, satu pasang di kanan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada dasar teorinya itu energi skalar. Tapi kalau misalnya nggak pakai ini pun, ya ada latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan itu berdiri, pegang kursi, kakinya diangkat satu, ya. Masuk aja body stretching Jarot. Itu keseimbangan. Nah, itu mesti latihan terus keseimbangan. Nanti berjalan dengan menu nutrisinya mulai tubuh bebas dari racun, maka yang racun baru jangan dimasukkan, ya, namanya warna, perasa, ya. Kalau di kotanya banyak asap kendaraan keluar pakai masker, pokoknya jangan ada racun dalam tubuh. Detok, kalau di kita ada namanya Romil untuk program detok, ya. Kalau nggak ada Romil mau murah ya, pokoknya Anda bikin jus sendiri, jus detok, banyak makan yang mentah-mentah itu untuk detok, ya. Racunnya hilang, keseimbangannya dilatih, lalu yang namanya perifer itu saraf tepi. Saraf tepi itu perlu dibantu dengan B-komplek. Nah, B-komplek yang ajaib itu bagi saya bekatul. Ya, mudah-mudahan dengan itu nanti yang namanya migrain, vertigo membaik ya. Selanjutnya nanti lanjutin aja, ikut pagi hari atau ikut Zoom terus, nanti jawabannya bisa disambung terus. Oke, pertanyaan berikutnya. Hasil pemeriksaan kemarin koenzim biotin saya rendah. Apa saya lakukan untuk meningkatkan koenzim biotin dan bagaimana caranya mengurangi kadar arsenik dalam tubuh? Kadar arseniknya dulu, logam berat ya. Logam berat ya detok. Detok itu akan terjadi kalau Anda tidur jam 10, jangan lewat jam 11. Ya, yang biotinnya sebentar saya buka dulu ya. Jadi kalau detok, jadi ada racun dalam tubuh. Racun dalam tubuh itu macam-macam ya. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini kan ada solar dan pertalite. Kenapa solar pertalite murah? Karena mengandung logam berat. Apa logam beratnya? Merkuri, kadmium, arsenik ya. Lalu logam berat juga ada di misalnya kalau merkuri, yaitu ada di tiram, ada di kerang, ikan tidak bersisik gitu ya. Bukan cuma merkuri aja ya, itulah sumber logam berat. Ya, makanya ya kalau
Kalau di Alkitab itu kan nggak boleh dimakan gitu ya. Yang namanya tiram, kerang, ikan tidak bersisik itu nggak boleh dimakan. Nah, eh, racun dalam tubuh itu bisa keluar lewat mekanisme liver, di mana liver akan kerja detok pada jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Kalau kalau tubuh kita parasimpatetik tone, itulah gunanya olah nafas. Parasimpatetik tone itu akan membuat kita tidurnya pules. Ya, jadi kalau tidur tok tapi nggak pules, ya detoknya akan lambat. Jadi kita harus tidur pules, tubuhnya dalam mode parasimpatetik, deep sleep. Jam 11 sampai jam 1. Jadi Anda nggak bisa tidur. Saya tidurnya 7 jam, tapi jam 2 pagi sampai jam 8 sampai jam 10. Ya enggak. Tubuh nggak bisa. Kita harus mengikuti siklus sirkadian. Kita harus mengikuti jadwal piket tubuh, bukan tubuh ngikutin agenda kita, enggak. Ya, jadi untuk supaya racunnya keluar, tidur lebih awal. Yang kedua, minum lebih banyak supaya nanti ginjal yang kerja. Ya, bisa juga dengan minum banyak ditambah lagi dengan olahraga sampai berkeringat karena keringat itu juga saluran detok. Yang ketiga, detok itu lewat pencernaan. Itulah yang saya ajarkan kalau kemarin ikut tes tuh sebenarnya ya pasti udah dikasih ya, simak ini. Nah, gitu ya, tapi nggak apa-apa. Saya ini ya. Nah, jadi untuk detoknya itu bisa lewat pekerjaan si liver, tidur lebih awal, ke ginjal, minum lebih banyak, lalu sampai kita detoknya lewat kencing, lebih bagus lagi kalau kita minum banyak-banyak, baru olahraga. Jadi minum banyak-banyak, nanti jam 9, jam 10 agak panas, mulai jalan kaki atau lari-lari pelan, pakai jaket plastik lagi, udah keringetnya keluar semuanya, itu detok juga. Detok lewat keringet, detok lewat kencing. Detok lewat BAB, ya Anda makan yang mentah-mentah, yang raw. Makanya kalau kita jual kan raw meal. Ya, raw meal itu kan diimpor dari Korea. Karena kalau mentahnya Indonesia, misalnya sayurnya disemprot pestisida, ya pastikan sayurannya tidak ada pestisidanya. Ya, makan yang mentah-mentah itu akan memicu detok. Nah, lalu kurang biotin. Kalau yang kemarin tes itu kan ada halamannya kayak begini, ya. Jadi kalau misalnya tes kurang, tinggal dibaca semuanya nih, tak tunjukkan ya kan. Dibaca di halaman kan enzimnya kurang. Ini kan enzim. Kebanyakan orang kurang Q10 untuk jantung. Lalu biotinnya kurang. Ya tinggal dibaca aja di halamannya ini, turun ke bawah sedikit. Di sini ada biotin. Nah, kalau kurang biotin makan apa? Ini muncul nih ya. Makan kacangan, biji gandum. Kalau ayam bagian dada, ya roti. Tapi maksudnya rotinya harus roti yang full grain, whole grain. Ya, kuning telur, pisang, semangka, anggur, kembang kol, wortel, ikan salmon ini sumber biotin. Jadi sebenarnya hasil tesnya itu tolong di print, dibaca. Lengkap banget sudah ada. Ya. Kurang ini makan apa? Ada, lengkap tadi barusan tak bacain, ya. Oke. Jus pro yang biasa menyembuhkan mah mesti pakai buah apa? Buah apa saja. Jadi gini, mah itu gini loh. Ya, mungkin perlu dibedakan dulu. Sakit masalah pencernaan itu saya bagi. Satu, mah. Apa itu mah? Lambungnya luka. Nah, kalau lambungnya luka ini emang harus obat. Ya, jadi lambungnya terluka. Jadi begitu makan yang kecut dikit, kayak jus pro, tambah melilit. Makan pedas, melilit. Berarti lambungnya luka. Ya, yang kedua, bukan mah sebenarnya, GERD. GERD itu asam lambung yang naik ke kerongkongan. Pas naik, klep menuju paru-paru terbuka. Udah, paru-paru kayak ditusuk. Itu namanya GERD. Nah, yang ketiga, masalah pencernaan dipicu karena namanya cairan lambungnya justru kurang. Kalau tes QRMA itu ketahuan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nggak ada di kota-kota di mana saya tes, ya nggak bisa tes ya. Itu ketahuannya nanti di bagian lambung, halaman lambung, itu pepsinnya rendah. Nah, kalau pepsinnya rendah di hasil tesnya, nah itu justru harus minum yang asam-asam. Karena emang asam lambungnya kurang, tapi minumnya jangan perut kosong. Jadi asam lambung itu dikeluarkannya kapan sih? Asam lambung itu dikeluarkannya waktu kita makan, makan pagi, makan siang, makan malam. Tapi orang ada yang asam lambungnya rendah. Jadi kalau dites ketahuan pepsin rendah. Ya, pepsin itu sebenarnya untuk mengurai protein. Tapi kalau pepsin rendah, asam lambung juga rendah. Nah, orang yang seperti ini justru harus minum. Apa tuh misalnya? Cuka apel, klasik enzim, jus pro juga mengandung enzim, ya.
Karena waktu kita makan itu lambung pH-nya harus di bawah 3 supaya bakteri mati. Nah, kalau kurang, bakterinya nggak mati, gampang sakit perut. Makan karedok, lotek pinggir jalan, berlima, berenam, bertujuh, cuma Anda yang sakit perut. Nah, ini namanya bukan MAH, ini namanya kurang asam lambung. Kalau MAH itu lambungnya terluka, jadi gampang sakit perut. Makan apa sedikit, kotor sedikit, sakit perut. Itu karena asam lambungnya kurang. Karena asam lambung kurang, bakteri nggak mati ya mencret melulu, sakit perut melulu. Itu namanya pepsinnya kurang, asam lambungnya kurang. Nah, inilah yang akan sembuh dengan makan asem, ya peresan jeruk lemon, jus pro, cuka apel. Kalau saya sekarang menyarankan bukan cuka apel, ya yang lebih bagus dari cuka apel itu klasik enzim. Cuka apel bahannya apel. Nah, kalau klasik enzim, ya kalau klasik enzim itu bahannya ya standarnya 32 macam buah difermentasi 1 tahun. Probiotiknya udah nggak ada. Nah, kalau jus pro, bagusnya dia ada probiotik, ada enzim. Kekuatannya pada probiotiknya, namanya jus probiotik. Kalau klasik enzim, nggak ada probiotiknya, adanya enzim, itu berbeda. Dua-duanya dibutuhkan, tapi itu dua barang yang berbeda. Jadi kalau yang misalnya punya masalah, yang butuh solusinya itu minum jus pro, minum cok apel, nih kalau dites ya, dalam tes itu seperti ini. Nah, ini punya saya memang saya Pepsinya hijau ya. Nanti kalau ada orang yang sekresi Pepsinya nih misalnya kuning, nah ini pepsin. Apa sih pepsin itu gitu ya? Ini dibaca di bawah ini. Pepsin itu enzim yang dihasilkan kelenjar lambung dengan bantuan asam lambung. Fungsi pepsin adalah memecah protein kompleks menjadi protein sederhana. Nah, tetapi orang itu kalau pepsinnya rendah, maka asam lambungnya juga rendah. Semakin banyak pepsin, berarti juga makin banyak asam lambungnya. Makin rendah pepsinnya, makin rendah asam lambungnya. Nah, kalau asam lambungnya kurang, dia kemampuan bunuh bakterinya kurang. Kemampuan bunuh bakteri kurang, gampang sakit perut. Lalu gimana solusinya? Minum asam. Apa itu asam? Cuka apel, klasik enzim, jus pro. Kapan minumnya? Saat perut kosong. Ya, dengan minum itu nanti nggak akan. Dan minumnya kapan? Ya seumur hidup. Karena emang pepsin rendah itu kayak DNA ya. Tapi ini bisa ya. Anak saya bungsu juga Pepsinya kurang. Minum terus klasik enzim tiap hari, klasik enzim terus tiap hari. Ya, udah. Kalau orang Pepsinya rendah itu, ya sakit mah yang jenisnya itu Pepsinya rendah, asam lambungnya rendah. Kalau makan kebanyakan daging, gitu ya, bersendawa. Kalau gasnya keluar, kalau nggak lewat, ya lewat kentut, gitu. Emang pencernanya bermasalah. Bahkan ada yang udah bertahun-tahun, emang begitu, Pak. Bisa sembuh. Mana ada yang nggak bisa, asal ngerti caranya. Nah, kan kita tahu, saya belajar mengenai pencernaan, mengenai pepsin, mengenai asam lambung, mengenai jus pro, mengenai klasik enzim, gunanya, mekanismenya. Ya, akhirnya ya anak saya sendiri tak tolong gitu ya. Tadinya dia sempat nggak percaya tuh, tak bilangin pepsinya rendah. Waktu kejadian, dia masuk rumah sakit Pondok Indah, dicek pakai alat-alat yang canggih-canggih, di luar obat, di luar dokter aja ngetesnya 2,2 juta, hasilnya, hasilnya sama nih sama QRMA-nya Papa. Hasilnya sama, tadi dia nggak percaya. Loh, saya udah ngetes lebih dari 1.200 orang tes QRMA. Anak saya sendiri aja, Pak, cuma begini, mana akurat ya. Begitu ke rumah sakit hasilnya sama. Akhirnya begitu yakin hasilnya sama, dia dikasih resep sama dokter, nggak ditebus. Nggak ditebus. Aku ikuti saran papa aja dah. Jus Pro, klasik enzim. Jus Pro, klasik enzim saat makan. Nah, udah, sekarang dia nggak pernah sakit perut lagi. Jadi kita bisa siasati hidup ini. Ya. Oke, ini kalau bertanya mengenai, nah, jus pro-nya pakai buah apa? Apa saja. Karena prinsipnya itu adalah enzim dan probiotiknya. Buahnya macam kalau klasik enzim harus 30 macam ya. Kalau jus pro itu Anda bisa 3-4 macam buah udah bagus. Kalau ada diabetes fermentasi 1 minggu. Anda nggak diabetes 3 hari. Ya. Jadi buahnya itu paling tidak ada salah satu dari yang manis itu misalnya boleh mangga, boleh pisang, boleh nenas, ya mangga, pisang, nenas ini kayak rajanya buah. Jadi kalau saya tuh menyarankan kalau bikin jus pro, yang keras masuk duluan. Apel, pir, ya, mau nanas juga boleh. Ya, ini masuk duluan 3 hari. Nanti hari ketiga Anda tambahkan misalnya buah naga. Kalau saya paling senang buah naga. Ya, itu karotin, beta karotin itu yang warnanya merah-merah itu antioksidannya beda jenisnya. Jadi paling enggak Anda yang warnanya putih, ya kayak pir, apel, itu kan warnanya enggak ada. Itu masuk duluan dan agak keras.
Nanti hari keempat, ketiga, tambahin buah naga, sambung lagi 2-3 hari. Udah, lengkap enzimnya. Jadi kalau sebenarnya, dan itu untuk apa saja. Jadi nggak spesifik banget buah ini untuk ini. Makin banyak jenis buahnya, enzimnya makin banyak. Kan enzim itu misalnya gini, ada yang susah susah kurus gitu ya kan, ada butuh enzim lipase, ada butuh enzim yang enggak. Untuk metabolisme lemak ada butuh enzim. Jadi kalau orang yang mau kurus itu juga jus pro atau klasik enzim itu bagus. Buahnya kalau menurut saya ya, Anda selengkap mungkin aja. Ya, selengkap mungkin aja. Oke, saya baca lagi. Saya namanya ini hasil tes saya yang merah ini apa efeknya? Yang merah apa dulu? Ya. Di fisik itu pH, asam amino, tritopan, tulang, osteokalsin. Oke, mesti satu-satu ya. Oke. Yang pasti pH dulu. Ya, kalau pH-nya rendah, Anda harus olah nafas. Karena kalau pH-nya rendah, dampaknya apa? Ya, regenerasi selnya susah. Kanker berkembang biak. Jadi pH itu bisa dibetulin dengan minum lebih banyak, sayur lebih banyak. Kalau yang punya duit SGF, udah selesai cepet itu dengan SGF gitu ya. Kelor, daun katuk juga boleh. Jadi atau olah nafas. Olah nafas yang mana? Wim Hof 1, Wim Hof 2. Itu cepat banget pH-nya naik. Ya. Itu masalah pH dulu. Ya. Lalu osteokalsin, tulang. Nah, osteokalsin itu pertumbuhan tulang. Nah, tulang itu Anda butuh 3 hal. Tulang itu kayak tembok. Maka bahan bakunya itu, tembok itu batu bata, itu mineralnya. Semen yang menyambung antar batu bata itu kolagennya. Oh sudah Pak, saya sudah minum kolagen, saya sudah beli kolagen yang Bapak sarankan, saya sudah beli Super Green Food sebagai multivitamin 12 macam mineral yang Bapak beli, suruh beli, saya sudah beli Pak. Ya Anda baru ngumpulin semen sama batu bata, ya temboknya nggak jadi, oh nggak ada tukangnya. Nah tukangnya itu D3 aktif. D3 aktif itu gampangnya apa? Anda kena matahari langsung. Orang-orang milenial ini olahraga indoor semuanya ya, badminton indoor, tenis indoor, nge-gym indoor, keluar dari gedung ya, berolahragalah yang kena matahari ya, supaya ada hormon D3 aktif. Itu nanti memetabolisme tulang dan kolagen jadi tulang ya, mineral dan kolagen jadi tulang. Jadi tulang itu susah karena harus 3 aspek ini sampai dokter bilang ada yang osteoporosis nggak bisa sembuh gitu ya, bisa asal ada mineral, kolagen. Nah, kolagen itu nggak banyak yang kurang. Banyak orang itu cukup kolagen karena kolagen itu di mana-mana. Ya, kebanyakan orang kurang mineralnya. Nah, kekurangan mineral itu akan mempengaruhi semua hal tulang. Mau osteoporosis, mau pengeroposan, mau osteokalsin, pertumbuhan tulang, Anda butuhnya mineral tulang. Kalau fungsi paru-paru, ya Anda butuhnya olah nafas. Ya, Anda di kantong empedu, nah tergantung kantong empedunya apa dulu. Kalau kantong empedu itu jumlah cairan empedunya kurang, sedikit, itu pertanda Anda makan buru-buru. Maka solusinya Anda makan pelan-pelan, kunyah pelan-pelan. Kenapa kunyah pelan-pelan? Oke, tak kasih contoh. Saya pergi ke rumah Anda, nggak pakai appointment, datang mendadak. Ya, jangan-jangan Anda nggak di rumah. Atau kamar tamunya berantakan. Jadi Anda nggak siap dengan kedatangan saya. Itulah ilustrasi orang yang makan cepat. Waktu Anda makan pelan-pelan, kunyah pelan-pelan, kalau nenek moyang kita ngajari 32 kali, Anda mau tahu penulis buku Power of Enzyme, Profesor Jepang itu. Dia suruh kunyah 80 kali loh. Ya, nggak usah 80 lah, 30 aja lah gitu ya. Kalau Anda makan pelan-pelan, itu bukan cuma mengeluarkan enzim yang ada di ludah. Makin pelan, enzim makin lengkap. Tapi juga makan pelan-pelan itu sinyal sebenarnya. Lambung, liver, yang ngeluarin cairan itu liver. Empedu itu kantong empedu, itu cuma kantong, itu cuma nampung. Jadi nanti Anda lihat di halaman empedu itu cairan empedu, ada DBL, ada AG, ada TBA, itu rendah, itu tanda Anda makannya buru-buru. Jadi makan cepat. Sehingga belum makanan masuk, cairannya belum cukup. Jadi Anda makan pelan itu sinyal, saya mau datang nih, gitu loh, gampangnya gitu loh. Jadi Anda harus makan pelan. Itu kalau kalau hasil tesnya di cairan-cairan yang di empedu itu rendah-rendah-rendah. Kalau tinggi-tinggi-tinggi, oke, Anda berhenti. Anda berhenti makan keripik, kerupuk, gorengan. Nah, karena begitu Anda makan keripik, kerupuk, gorengan, peyek,
Goreng sendiri boleh, minyaknya satu kali, dua kali pakai, buang. Begitu Anda makan trans fat, untuk mengurai minyak itu, tubuh itu keluarkan. Yang mengeluarkan itu liver, empedu hanya menampungnya. Maka kalau di situ tuh tinggi, nah, pertanda Anda komposisi makannya ada yang salah dengan memasuk dalam mulut itu namanya trans fat, lemak rusak. Misalnya Anda pakai air fryer itu kan 200 derajat, tapi kan nggak pakai minyak. Tapi minyak yang ada di makanan kena 200 derajat, rusak juga. Berhenti makan gorengan, berhenti pakai air fryer, kukus saja, rebus saja gitu ya. Karena begitu kena panas 200 derajat, minyaknya berubah jadi trans fat. Minyak yang rusak itu harus dibersihkan sama tubuh dengan cara liver mengeluarkan cairan yang ditampung di kantong empedu. Itu cara membaca hasil tesnya di empedu seperti itu ya. Oke. Sebenarnya ya, yang panjang lebarnya kalau dulu ikut tes, habis tes itu saya WA loh. Judulnya memperbaiki empedu. Itu malah saya ngomongin satu empedu saya jelasin 1 jam. Liver 1 jam. Ginjal 1 jam gitu ya. Jadi itu disimak aja. Di YouTube juga ada. Ketik aja empedu Jarot. Itu kan saya jelasin 1 jam itu. Ya. Oke, saya baca lagi. Klasik enzim baiknya diminum berapa kali sehari? Ya, 2 kali boleh. 5 mili sampai 10 mili dicampur air 1 gelas. Jadi begini, enzim itu bekerjanya pada pH 7 maksimal. Kerja maksimal itu pada pH 7. Sedangkan klasik enzim itu pH-nya sekitar 4 atau 5. Maka supaya dia bekerja maksimal, diencerkan justru malah. Ya, itu kerja enzim, termasuk ekoenzim. Makanya dulu Pak Yusuf Kala itu marah, ya, dia panggil Pak Jenderal Sumarsono, ya, Pak Yusuf Kala itu komisaris, ya, ketua umumnya PMI, Pak Jenderal Sumarsono itu kayak direktur eksekutifnya sama Pak Arifin. Kenapa? Waktu zaman COVID itu PMI mulai semprot-semprot ekoenzim. Wah, beberapa wali kota nyuruh berhenti, ribut lah. Lalu Pak Yusuf Kala panggil ya Pak Arifin sama Pak Sumarsono. Apa dasarnya semprot-semprot ekoenzim? Ini kan bicara enzim, cuma eko itu buat lingkungan, klasik klasik untuk tubuh. Tapi prinsipnya sama, kerja enzim. Ya katanya di Cina, katanya di Malaysia, katanya di Thailand, enzim bisa bunuh bakteri. Benar, makanya ada odol enzim. Itu kerja enzimatik. Beberapa rumah sakit kanker, namanya nyuci piring, nyuci nyuci sendok, itu nggak pakai sabun, pakai enzim ngepel lantai pakai enzim, pakai sabun, sabun ekoenzim. Itu rumah sakit kanker di luar negeri udah banyak yang pakai kerjanya enzim. Karena enzim itu bisa membunuh bakteri. Nah, Pak Yusuf Kala dijelasin begitu, mana buktinya? Dikasihlah bukti-bukti dari Malaysia, Thailand, Cina, yang banyak penelitian di sana mengenai ekoenzim. Pak Yusuf Kala nggak mau. Itu ekoenzim yang di Thailand membunuh bakteri. Ekoenzim yang di Indonesia bikinnya jorok jangan-jangan. Yang di sini bisa bunuh bakteri enggak gitu ya. Pak Yusuf Kala bilang, saya mau hasil tes labnya Indonesia. Minimal harus universitas yang diakui negara. Maka Pak Sumarsono sama Pak Arifin bawa ekoenzim ke UI. Dan hasilnya ekoenzim tidak layak untuk nyemprot COVID, tidak bisa bunuh bakteri gitu ya. Heboh lah. Jadi saya ditanyain sama Pak Arifin Pak Sumarsono, Pak gimana nih pacaran nih? Kan saya pendiri Ekoenzim Nasional. Ya udah bikin Zoom sama sama labnya UI saya bilang gitu. Lalu saya tanya metode tesnya gimana? Ya sesuai prosedur. Kalau kita itu ada orang ini sabun ini merek ini mau dites bunuh bakteri apa enggak? Murni dites, encerkan 5 kali, 10 kali, 20 kali. Lalu dia bilang, ekoenzim murni aja Pak, bakterinya nggak mati. 5 kali, 10 kali, 20 kali, nggak mati juga. Apalagi 5.000 kali gitu. Lalu saya bilang, Anda ini orang kimia. UI ini orang lab kimia. Enzim itu bekerja pada pH 7. Makanya hasil tes di Thailand, Dr. Rosukon itu diencerkan 1.000 kali. Karena dengan pH 34 diencerkan 1.000 kali, itu ketemulah pH 7. Kalau 500 kali masih 6. Maka paling efektif itu 1.000. Lah orang kimia ngomong sama saya nggak nyambung orang lab UI. Ya memang beda ilmu kan. Murni aja nggak mati, gimana dia cari 1.000 kali? Waduh, saya bilang sama Pak Sumarsono lewat Japri, Pak, sumnya diakhirin aja Pak. Stop aja, matiin dah. Habis dimatiin, kita bikin sum sendiri internal. Pak, saya uji ke lab IPB dah gitu. Saya bawa ke IPB.
Ya, saya tes kemampuan ekoenzim membunuh E. coli, membunuh ini, membunuh ini. Satu bakteri itu 3 juta, saya uji 10 juta. Semuanya mati dalam pengenceran 1000 kali. Waktu diencerkan 500 kali, malah semuanya nggak mati. Bahkan 5.000 kali pun masih mati, tapi kontaknya diperpanjang. Tapi yang 10 menit itu paling efektif pengenceran 1000 kali. Nah, kenapa? Ketika diencerkan itu pH-nya 7. Nah, Anda sama juga, Anda minum klasik enzim, jangan pikir murni lebih lebih berkhasiat, enggak. 10 mili, 5-10 mili, Anda encerkan 1 gelas. Toh di perut juga banyak cairan yang lain. Anda encerkan, Anda minum gitu ya. Dan juga aman untuk yang mah dan GERD. Kenapa? Dengan diencerkan pH-nya sekitar 7. Jadi Anda harus encerkan ya. Sehari berapa kali? Kalau yang ada masalah pencernaan sehari 2 kali. Jadi enzim itu justru bekerja efektif ya untuk disimpan, jangan diencerin nanti rusak ya kan. Pas disimpan ya murni aja udah ditutup dalam botol di ruang ruang kalau masih tertutup rapat isinya penuh dia nggak perlu didinginkan. Tapi begitu mau diminum dia diencerkan ya. Dengan diencerkan itu sama juga Anda mau ngepel, Anda mau rendam sayuran gitu ya. Anda sayur yang ada bakterinya, Anda rendam ekoenzim murni, nggak mati. Bakterinya tidak mati. Itu hasil lab di penelitian IPB itu seperti itu. Ya, di Thailand pun juga seperti itu. Karena prinsip kerja enzimatiknya. Ya, tapi ya kalau orang berteori sendiri, ya ada penelitiannya enggak kan gitu. Kalau saya kan penelitian di lab IPB. Nah, Pak Yusuf Kala lihat dari lab IPB, nah, dia kan mengakui IPB dong, ya kan, bukan lab abal-abal gitu ya. Pak Yusuf Kala tanda tangan waktu itu ya. Seluruh Indonesia boleh pakai spraying COVID pakai ekoenzim. Itulah kenapa sampai sekarang Pak Jenderal Sumarsono, Pak Arifin sama saya ya. Makasih Pak Jarot, gara-gara uji labnya Pak Jarot ini ekoenzim boleh dipakai PMI seluruh Indonesia gitu. Itu awal-awal COVID itu padahal saya itu pas lagi bangkrut tuh, habis bangkrut nggak punya duit tuh. Saya ada nabung-nabung 30 juta buat penelitian ekoenzim gitu ya. Ya, saya persembahkan buat negara ini. Ya, hidup ini kan kadang-kadang harus begitu ya, harus korban. Nah, itulah sudah pentingnya korban ya. Kalau kita tuh berkorban, ya, kita itu merasa bermakna, kita merasa berguna. Kan emang berguna beneran. Terus itu jadi kenangan hidup. Jadi sejarah, jadi sejarah. Ya, jadi sejarah. Ya dulu jarang diceritain malah awal-awalnya. Sekarang ya diceritain buat contoh kesaksian gitu kan. Jadi kita tuh dalam keadaan susah itu ya masih bisa gitu ya untuk berguna gitu ya. Nah itu terus terang juga untuk bagi saya sendiri membantu saya recovery diabetes saya dan recovery hidup saya yang hancur gara-gara kebangkrutan saya kan gitu ya. Oke, Pak, tolong kalau baca berita susah dan mereka minta uang kok badan jadi nggak enak. Ya iyalah, berita ini korupsi, berita di Instagram, di TikTok gitu ya. Ini penipuan begini ya. Hati-hati dengan penipuan. Udah, berita lagi tuh orang nabrakin diri ke mobil gitu ya. Wah, ya pokoknya beritanya pala, mobil. Udah beritanya begitu. Anda stres pergi kemana-mana takut. Udah begitu takut hormonnya sitokin makanan, makan enak, makan sehat, masuk ke mulut jadi BAB. Enggak sehat, sakit semuanya badan. Kita harus hati-hati, tapi jangan sampai takut. Kenapa? Ada tertulis, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Khawatir itu nggak bisa menambah sejengkal hidup. Artinya apa? Khawatir itu mati. Takut. Lebih cepat lagi matinya. Kita emang tinggal di dunia yang menakutkan, tapi jangan takut. Boleh aja sih dengar berita-berita begitu ya untuk hati-hati dalam hidup ini. Tapi percaya dah, ambil nafas pelan-pelan dengan keyakinan Tuhan itu maha hadir. Seperti Ayub berkata, Ayub itu Nabi Islam, Nabi Kristen, itu lintas agama. Nabi Ayub berkata begini, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menghidupkan aku. Memang kita tinggal di dunia yang jahat, tapi percayalah Tuhan itu lebih hebat daripada jahat. Dia menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Malaikatnya itu ada, malaikatnya itu nyata. Jadi kalau kita begitu, kita bisa hidup ini tenang, ya. Seperti Daud berkata, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Kenyataannya Daud mau dibunuh sama mertuanya, dan mertuanya itu raja, punya pasukan ribuan. Tapi waktu Daud dikepung mau dibunuh, udah nggak mungkin lolos. Di gua namanya En-Gedi. Udah dikepung, udah. Pas mau ditangkap bener-bener, tiba-tiba ada teriak-teriak, Saul, Saul, musuh datang ke Yerusalem, tarik pasukan mundur. Tuhan, Daud lolos. Ada. Maka Daud berkata,
Tuhan itu perlindunganku. Nah, sekarang Anda baca berita, berita, wes berita macam-macam dah. Buka Instagram berita jelek, buka TikTok berita jelek, buka beritanya jelek semuanya. Anda bisa termakan sama itu, Anda ketakutan, Anda sakit. Ya, maka kita juga perlu keyakinan yang kuat. Ya, tentu kita nggak boleh sembrono juga, tapi jangan sampai kita dimakan oleh keadaan. Ya. Oke, waktunya udah habis, maka tak cepetin lagi. Nanti kita ada waktu lagi untuk Zoom lagi ya. Kucai, apa manfaatnya sebagus seledri? Ya, seledri, kucai, yaitu Dokter Elizabeth Subrata banyak tuh ngajarin begitu ya, bagus banget. Ya. Water kefir apa sama dengan susu kefir? Bagus yang mana buat terapi masalah pencernaan? Saya ada PR pencernaan. Oke. Jadi gini, kalau orang ada kecenderungan minum kista kanker tumor, maka water kefir atau fruit kefir. Jadi fruit kefir, water kefir itu benihnya berbeda. Kalau beli ke Tokopedia, Shopee, Bukalapak, maka benihnya beli benih water kefir. Nah, untuk bikin water kefir ini bisa pakai buah-buahan. Ya, sedangkan kefir green yang pakai susu, ya bikin kefir bahannya susu. Nah, bagi yang ada minum kista kanker tumor, kalau saya mengacu pada beberapa pelajaran pengajar kanker, menyarankan menghindari yang berbahan susu. Ya, maka tentu water kefir lebih bagus. Keunggulannya water kefir, kalau kita bicara nggak ada kanker, maka keunggulannya water kefir yang mirip banget sama jus pro sebenarnya, cuma biangnya aja beda. Jus pro biangnya Promake, water kefir biangnya green kefir, water kefir yang dari Jepang awalnya ya. Kalau bahannya dari buah, jangan kombucha, itu teh, itu gula pasir, jangan. Saya tidak menyarankan orang minum kombucha, kecuali kombucha yang dibikin sama Dokter Elizabeth Subrata. Dia tidak pakai gula pasir, nah, misalnya gitu ya, pakai buah-buahan, ya, kayaknya kayak kayak jus pro juga. Nah, keuntungannya kalau kita bicara kefir, tapi kefir yang susu ya, itu dia bakterinya 17 macam, ya, dan dia ada mengandung asam amino dari susu. Karena protein yang di asam di susu diubah oleh bakteri menjadi asam amino. Lalu ada W-nya. W itu juga protein juga. Nah, keuntungannya dari buah-buahan terutama kalau biangnya Promik, Jus Pro ya, bukan water kefir. Jus Pro itu dia mengandung bakteri termofilik. Bakteri termofilik itu menghasilkan enzim lipase. Nah, enzim lipase dan protease. Protease itu penting untuk orang metabolisme protein. Maka orang yang tadi pepsinya rendah, itu justru bagus banget. Kenapa? Karena orang yang pepsinya rendah, gampang sakit perut, kebanyakan kurang asam lambung, kurang pepsin. Nah, pepsin ini bisa digantikan oleh enzim protease. Jadi pepsin itu gunanya mengurai protein, enzim protease juga gunanya mengurai protein. Makanya banyak orang yang gampang sakit perut, masalah pencernaan. Tadinya, loh gimana sih, sakit lambung kok malah suruh minum jus pro yang kecut? Minumnya saat makan. Nah, Jus Pro itu biangnya kefir. Kefir itu saya kenapa ceritanya bisa mengendorse kefir. Saya tuh kenal Ibu Ivan itu ya baru ya 5 tahun lalu sih. Orangnya sederhana, kalau panti asuhan dikasih promek gratis, wah ini orang baik nih gitu. Lalu dia cerita sama saya, Pak Jarot, punya saya ini aneh loh. Biang saya ini kok direbus, mendidih. Habis itu untuk bikin jus pro masih jadi. Lalu saya bilang begini, Bu, Bapak ke lab IPB, minta dites ada nggak namanya bakteri termofilik. Apa itu Pak Jarot? Ya bakteri yang tahan direbus. Itu bakteri susah itu cari kayak begitu biang begitu tuh. Karena bakteri bakteri termofilik itu menghasilkan enzim protease. Waduh tak nabung dulu Pak. 2,5 juta aja nabung dulu gitu. Nah, dulu Promek omsetnya masih kecil banget. Nah, singkat cerita benar Bu Ivon bawa ke IPB tes, ya dia lapor sama saya, hasil tesnya di WA juga, saya udah kasih simpan. Betul Pak, dugaan Pak Jarod betul, mengandung bakteri termofilik. Nah itu dia, itulah kenapa saya mengendorse Jus Pro, yang dibuat dengan biang Promik. Karena Promik mengandung bakteri termofilik, yang direbus tidak mati. Itu ya. Nah kalau water kefir, Anda rebus bakterinya mati. Itulah kenapa saya mengendorse-nya adalah kefir susu, atau kalau mau dari buah-buahan, pakai biang promik. Ya sebenarnya promik itu bisa juga untuk bikin yogurt. Jadi susu dikasih promik jadi yogurt juga. Gitu. Tapi sebenarnya kekayaan bakterinya akan lebih lengkap kalau kita pakai dua biang. Tapi boleh juga misalnya water kefir, lalu kefir susu, dan jus pro. Jadi dengan biang yang berbeda, kita akan memasukkan dalam tubuh kita komposisi mikrobiom, pabrik obat, aneka macam bakteri yang lebih lengkap. Jadi kita setia itu sama Tuhan saja, jangan setia sama merek. Merek boleh gonta-ganti.
Probiotik boleh gonta-ganti ya. Anda ganti jus pro, Anda kefir, Anda water kefir, Anda kombucha, teh pace, kimchi itu semuanya probiotik ya. Kalau saya nggak menyarankan orang tuh setia sama merek ya, setia sama Tuhan aja gitu. Oke, terus tadi disebutkan makanan olahan. Apakah ini seperti juga hidrokoko air? Semua apapun namanya yang dikalengi, yang diplastikin, yang dibungkusin gitu ya. Kita nggak tahu apakah dia mengandung. Meskipun 3%, jangankan 3%, 1% aja jangan. Ya, kecuali Anda nggak ada masalah dengan kanker, miom, kista, tumor, migrain, vertigo. Orang miom, kista, kanker, tumor juga. Karena apa? Pewarna perasa kan saya kuliahnya IPB, Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi. Pewarna perasa memang ada ambang batas, tapi ambang batas tiap hari ya lama-lama jadi di luar ambang batas. Itu disebut karsinogen. Apa sih kan karsinogen itu? Memicu kanker. Nah, apalagi kita ke ambang batasnya kadang dari pewarnanya ambang batas. Lah, tapi dari polusi udaranya, dari asap kendaraannya, oh saya akhirnya kita benar-benar di ambang. Makanya begitu tes sama saya kan banyak banget tuh yang ada kadmium, arsenik, ada pestisida, udah di luar ambang batas semuanya dalam tubuhnya. Hanya 5% dari 100 orang yang saya udah ngetes 1.200 orang lebih. Hanya 5% kira-kira yang tubuhnya nggak ada racunnya. Jadi kalau lebih baik saya tidak gitu ya. Kecuali benar-benar dia dikatakan tidak mengandung pewarna pengawet. Ya biasanya kalau yang nggak ada pewarna pengawet itu kayak susu misalnya gitu ya, itu ditaruhnya di chiller ya. Anda beli roti gitu ya sama orangnya dibilang masukin kulkas ya, ini hanya bisa awet 5 hari ini ya, itu berarti malah nggak pakai pengawet tuh. Jadi nggak semuanya pakai pengawet ya. Jadi kalau dia nggak pakai pengawet ya dia nggak tahan lama. Saya kanker kelenjar getah bening, yaitu kayak Gavrila. Sudah kemo radiasi, sekarang sering sesak nafas, tulang pinggang nyeri, sampai bokong, sampai ke kaki. Ya, itu efek dari kemo memang begitu. Pola nafas mana yang cocok? Sekali lagi ya, apapun sakitnya, olah nafas itu satu kesatuan. 1 sampai 15, satu kesatuan. Tapi kalau mau cepat untuk awalnya, ya cuma dibagi dua aja kok. Nafas cepat sama nafas lambat. Nafas cepatnya Wim Hof 1, Wim Hof 2. Nafas lambatnya, oke ikuti aja ya. Sekarang ini Januari kita belajar nafas 15-15, 20-20. Ya, ya udah ikuti itu aja. Kalau misalnya dulu nggak ada waktu Pak ikut yang pagi. Oke, ambil aja 8-8 dulu paling gampang pasti kuat. Ya, tarik 8, buang 8. Seneng dengan Wim Hof 1, Wim Hof 2. Wim Hof 1, Wim Hof 2, 8-8 gitu ya. Jadi tetap butuh nafas cepat, tetap butuh nafas lambat. Karena nafas cepat yang Wim Hof 2 itu nafas anti-inflamasi. Interleukin 10-nya naik. Lalu Anda jangan lupa rendam es, tangan, kaki, latihan. Orang radang, kakinya bengkak, itu kan radang. Dikompres es, enakan. Kenapa? Interleukin 10-nya naik. Jadi orang kanker itu ya pasti radangnya hebat. Nah, radang itu inflamasi, lawannya apa? Antioksidan. Kalau di saya ya antioksidan untuk orang kanker begini nih mana? 1 dus 1 juta, sebulan 3 dus 3 juta. Nah, nggak punya duit, olah nafas. Nggak punya duit, rendam es. Karena antioksidan itu sebenarnya bisa kita bisa menstimulasi tubuh kita dengan latihan dingin. Saya juga dulu nggak tahan, tangan direndam 30 detik, 40 detik aja udah teriak-teriak. Saya latihan kaki dulu, ya masuk YouTube ketik rendam es Jarot. Saya tunjukin saya latihan kaki dulu, terus tangan dulu, sampai akhirnya bisa rendam di bak mandi kasih 10, kasih 2 karung, sampai akhirnya bak mandi plastik 10 karung es batu. Ya sampai akhirnya saya bisa ke Swiss, pergi ke apa namanya Denver, Colorado, ke Rocky Mountain tuh salju abadi -8, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, nggak kedinginan. Ya karena tubuh saya udah kuat banget imunnya. Tapi dulu ya nggak begini, ya latihan. Ya makanya di daerah-daerah dingin itu di puncak-puncak gunung itu nggak ada yang kena kanker. Kenapa? Karena antiinflamasinya hebat banget. Jadi orang kanker itu bisa dilatih, ya kita bisa bunuh kanker. Ketik aja kanker Jarot, masuk YouTube ketik kanker Jarot, kan diajari banyak cara, ya, olah nafas. Jadi untuk bunuh kanker, autopagi, intermittent fasting, puasa, 2, intermittent hipoksia, 3, ice bathing atau terapi es, paling nggak 3 itu aja udah 3 jurus sudah bagus, ya. Bekatul mentah bisa dicampur, bekatul kasih air panas atau air hangat, kecuali kapsul yang punya kita tinggal diminum. Tapi kalau beli bubuk, Anda campur air panas. Dicampur jus,
nggak enak sih. Kalau mau dicampur yang nyambung itu kalau misalnya Anda minum sereal, nah itu dicampuri bekatul enak. Kalau dicampur jus ya rasanya kayak kacau gitu ya. Ada campur coklat bisa. Bekatul, kasih coklat, kasih air hangat. Kalau enggak perutnya begah, ya perutnya nggak kuat. Cegah pikun. Pikun itu bisa karena kekurangan triptopan, bisa kekurangan zinc, ya kurang mineral, kurang asam amino. Lihat dulu mana kekurangan. Kalau lihat tes PRMA ketahuan apa yang kurang, ya. Lalu dengan apa? Ya olah nafas. Anda simak aja memori otak Jarot. Kan dulu saya merah memorinya, ya. Sekarang udah hijau. Jadi kalau yang udah tes sudah tak kasih datanya tuh. Kalau enggak ya Anda masuk YouTube ya, ketik aja memori otak Jarot. Itu kan saya tunjukkan, saya dulu merah. Waktu di rekaman itu saya baru biru ya, dengan bangganya nih, sekarang udah biru nih. Sekarang saya udah hijau malah. Jadi sekarang memori otak saya udah pulih lagi. Jadi bisa, ya bisa. Kalau orang lain mah bilang nggak bisa, itu faktor usia. Mana ada nggak bisa. Tapi nanti kan kalau dites jadi ketahuan kan, oh kurang ini ya. Orang kurang tritopan aja memang jadi susah tidur, lalu memori otak terganggu. Nanti kalau dites QRMA itu ketahuan loh. Dan itu analisanya, pelajarannya bagus banget tuh. Di print dibaca ya kalau yang udah tes ya. Karena ketahuan ya. Asal dibaca bener yang 105 halaman tuh dibaca pelan-pelan gitu. Nanti tadi ketahuan, oh pikun tuh disebabkan ini. Yang dirinya kuning, kalau dirinya pikun ya pasti dilihat dirinya kuning apa, kuningnya dibaca gitu ya. Tapi bisa kalau sudah bisa dicegah, bisa. Maksud yang pikun aja bisa sembuh, tapi lama ya. Saya menyembuhkan kepikunan saya itu 2 tahun. Jadi sampai akhirnya diijo lagi. Ya sekarang dulu mah papa ketinggalan. Ya. Oke, apakah rendam kaki dengan EE termasuk detok? Bisa, detok untuk bagian kaki. Kalau enema ya detok untuk usus. Jadi ya detoknya makanya di kaki itu kan ada juga yang ditempel pakai koyok itu ya, lalu jadi warnanya hitam itu detok juga. Ya detok di area kaki. Enema ya duburnya usus besarnya dimasukin kopi, ya itu hanya membersihkan kolon saja. Racun yang di kepala yang nggak hilang, merkuri yang di rambut, kulit rambut yang nggak hilang. Maka detox itu ya banyak caranya. Sekali lagi, jangan setia dengan satu cara. Setia sama Tuhan, semua cara dipakai. Minum jus pro dan CE boleh dicampur? Boleh. Supaya nggak banyak macam-macam. Kalau saya terus terang saya campur ya. Jadi justru dicampur klasik enzim, rasanya seger, enak banget ya. Saya campur, terus terang saya tak campur. Jadi dulu awalnya gini, istri saya gini, mesti minum klasik enzim, minum justru ini jadi kebanyakan kan yang kita minum ini. Males jadinya gitu. Akhirnya kita coba campur. Enak loh, bener, enak. Saya terus terang ini kalau yang ada yang bertanya begini, saya tak campur. Kanker kan tidak menular, ya tidak ya. Kanker nggak menular, ya. Yang menular tuh takut menular, optimis menular. Anda ketemu saya aja nanti lama-lama optimis gitu. Ada ketemu orang yang khawatir gitu ya, ngomonginnya khawatir aja masalah terus. Ada lama-lama jadi khawatir juga. Anda sikap itu menular, sikap itu menular ya. Nah, yang kalau penyakit yang menular tuh namanya batuk itu ya, ada bakterinya kan, nyempro COVID ya nular, kanker nggak nular ya. Direndam air dingin nggak rematik, Pak. Ya, kalau itu kan terus-terusan. Ini kan terapi namanya. Ya, jadi nggak boleh mandi air dingin misalnya gitu. Ini kan kita cuma terapi itu, Anda paling lama 1 menit kok. Bahkan sebenarnya gini, Anda bisa 1 menit itu udah hebat. Cari ember, kasih 5 kilo es batu, kasih air dikit, yang penting telap kakinya kerendam kira-kira, jadi kira-kira cuma 10 cm aja airnya. Rendam kakinya dulu gitu ya. Nanti kalau Anda bisa di atas 1 menit udah jempol. Ganti tangan. Ya, kalau selama ini di camp kalau peserta itu kita rendam tangannya itu baru 30 menit aja udah kain-kain gitu. Wah, aduh, wah, ini camp kesehatan apa camp pembunuhan ini? Wah, mereka udah kesakitan gitu ya. Aduh, lalu udah dikasih motivasi, bisa, kalahkan dingin, bisa. Lama-lama ya nggak bisa juga, tambah sakit juga, sehari begitu, 2 hari begitu, tapi dicoba lagi akhirnya bener loh, bisa. Nah, itu aja udah dapet mentalnya ya, ternyata bisa loh dikalahkan. Nah, kalahkan dingin, kalahkan kanker, kalahkan dingin, kalahkan kanker, mentalnya dapet.
Tapi yang pasti dengan terapi dingin begitu, yaitu tapi jangan kedinginan terus ya. Terapi itu kayak shock terapi itu bagus. Itu nanti interleukin 10-nya naik eksponensial. Kan ada penelitiannya. Anda ketik aja ice bathing, ya. Anda ketik di Google ice bathing. Apa manfaatnya, apa gunanya, apa bahayanya juga ada. Ada bahayanya ada. Makanya latihannya bertahap. Kaki dulu, tangan dulu, lalu cuma maksimum 11 menit. Nah, kecuali nanti sudah hebat, nah baru kayak Wim Hof. 200 orang di bawah naik Mount Everest minus 17 derajat, naik gunung 3,5 jam, turun 3,5 jam gitu. Bahkan yang rematik aja pada sembuh gitu ya. Tapi itu kan butuh waktu untuk latihan. Olah nafas, yang ada rematik, nggak boleh kayak rematik tuh pantangannya kayak asam urat. Anda nggak boleh makan emping, Anda nggak boleh makan melinjo, Anda nggak boleh makan jeroan. Bayam dan kangkung batasi, seminggu cuma sekali saja. Ya, jadi yang ada rematik, kok efisien rematik, itu pantangannya, Anda nggak boleh makan yang tinggi purin. Makan soto, makan bakso, makan makan dagingnya aja, kuahnya jangan, jeroan jangan, gitu ya. Jadi ada rematik itu pantangannya malah utamanya itu, ya. Kalau ikut latihan olah nafas di mana ya? Kan di WA Group ada linknya. Nah, saya nggak tahu Anda ini masuk Zoom ini dari mana. Ya, oke. Jadi Anda masuk WA Group, maka di WA Group ada latihan olah nafas setiap hari. Ya, ini kita akan akhiri terakhir ya. Jam kita sudah menabrak 26 menit. Kita setiap pagi sudah 4 tahun, link Zoom-nya sama dengan link Zoom hari ini. Link Zoom-nya tuh nggak pernah dirubah. Acara apa saja ya link Zoom-nya ini. Gitu ya. Itu udah 4 tahun kita gunakan link Zoom-nya ini pagi jam 5.30 Senin sampai Jumat. Kalau ada libur biasanya saya umumkan di grup ya. Kalau saya ada libur, saya umumkan. Memang juga nggak setiap hari ada pertanyaan tanya jawabnya. Kalau saya jam mau ada pergi kayak ke Bogor atau kemana harus berangkat pagi-pagi, ya 6:30 selesai nggak pakai tanya jawab. Jadi latihan olah nafasnya setiap hari pagi Senin sampai Jumat. Yang malam seperti ini 2 minggu sekali. Kalau belum masuk WA Group, ya Anda japri saya, ya. Lalu nanti saya undang masuk WA Group. Jadi ini memang yang hari ini kan saya undang juga orang yang tes QRMA dan mungkin diajak temannya, diajak saudaranya tes, lalu karena daftar ke saya ya tak japri undangan Zoom, jadi belum masuk WA Group ya. Nanti kalau Anda belum masuk WA Group, silahkan nanti masuk WA Group ya. Masuk WA Group, di situ ada jadwal-jadwal seminar, semuanya gratis, ada jadwal juga latihan olah nafas ya. Oke, selamat malam. Sampai jumpa besok pagi kalau yang mau ikut pagi latihan ya 5.30. Sebenarnya pagi latihan itu nggak usah ikut pun juga nggak apa-apa. Misalnya paginya sibuk gitu kan. Kan apa yang dilatihkan itu kan juga dipost di grup kan. Jadi bisa latihan mandiri. Saya jam 9 aja dah. Pak, anak-anak udah sekolah, suami udah pergi, saya nganggurnya jam 9 aja, jam 9 latihan. Tapi kalau ikut ya boleh saja ya. Oke, selamat pagi. Bagi yang mau ikut latihan besok pagi, link Zoom yang sama jam 5.30. Ya, selamat pagi. Rekamannya nanti di post di WA Group juga. Ini kan ada rekamannya. Saya uploadnya besok pagi sih. Saya sekarang ini jam segini siap-siap tidur. Nah, 15 menit ke depan saya udah mimpi indah. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, selamat malam.